Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Martial God Asura. Chapter ini merupakan awal dari volume 6 dari Martial God Asura, di mana pada akhir dari volume 5 Chu Feng dan Wang Qian meninggalkan wilayah Laut Timur. Selamat mendengarkan. Chapter 2149 Kedatangan Baru. Segala sesuatu di sekitar berubah, tetapi saya tidak bisa bergerak, seolah kaki dan kaki saya diikat, dan saya berada di sungai yang mengamuk, saya hanya bisa hanyut mengikuti arus. Tapi Chu Feng bisa melihat perubahan di sekitarnya. Awalnya itu adalah sepotong cahaya keemasan, tapi dengan cepat menjadi gelap. Meskipun gelap, ada sinar cahaya redup yang lewat terus-menerus, dan dia bisa merasakan ada sebenarnya banyak sinar cahaya yang tak terhitung banyaknya. Namun, kecepatan antara dia dan Wang Qian sangat cepat sehingga Chu Feng tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Tapi dia samar-samar menebak bahwa itu pasti bintang-bintang. Chu Feng sudah meninggalkan wilayah Laut Timur, yaitu Tianwei yang legendaris. Akhirnya, tidak ada lagi lorong tak berujung di depan Chu Feng, tapi seberkas cahaya muncul. Dan cahayanya semakin terang dan terang, seperti putaran hari esok, dan perasaan panas juga turun bersamanya. Chu Feng dan Wang Qian segera diselimuti oleh cahaya dan panas terik, seolah-olah mereka telah jatuh ke matahari, dan perasaan itu tidak menyenangkan. Namun, perasaan itu hanya bertahan sesaat, lalu menghilang, dan pada saat yang sama, cahaya yang menyilaukan juga menghilang. Segera Chu Feng menemukan bahwa tangan dan kakinya yang terikat juga bebas. Selain itu, dia melihat ke segala arah, dan senang menemukan bahwa dia berada jauh di dasar laut saat ini. Masuk ke Tiantian. Tianwei. Wang Qian bertanya pada Chu Feng, wajahnya penuh kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Pergi dan lihatlah. Apa kamu tidak tahu? Chu Feng tersenyum sedikit, lalu dia dengan cepat terbang keluar bersama Wang Qian. Menabrak. Gelombang air bergolak, dan Chu Feng dan Wang Qian, seperti dua naga banjir, membubung ke langit. Hanya saja tidak ada orang di sekitar, langit biru dan awan putih ada di atas, dan ombak laut tak berujung di bawah menderu dan menderu. Sial, bukankah ini dongdong? Wilayah Laut Timur. Wang Qian membuka mulutnya lebar-lebar dengan kekecewaan di wajahnya. Tidak, tempat ini seharusnya adalah alam biasa 100 perbaikan, kata Chu Feng. Bagaimana kamu tahu? Wang Qian bertanya. Rasakan energi surga dan bumi di sini, begitu melimpah, begitu kaya, belum lagi wilayah Laut Timur, bahkan tanah suci martialisme jauh lebih rendah dari tempat ini, kata Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Wang Qian menutup matanya, dengan serius merasakan energi dunia sekitarnya, dan kemudian membuka matanya, menunjukkan kegembiraan lagi, dan berkata, sungguh, boleh dikatakan, tempat ini benar-benar bukan Laut Timur teritori, tapi bye-bye. Ratusan refining ordinary realm. Lalu di mana kita sekarang? Kan yang kamu sebutkan, tempat latihan seperti apa? Tapi kenapa hanya ada kita berdua? Wang Qian penasaran bertanya. Hanya ada dua kemungkinan. Satu, tempat ini sangat besar, bahkan jika kita berada di tempat latihan, kita mungkin tidak bisa melihat orang kemana-mana. Kedua, tangga yang kita gunakan adalah untuk menghindari kekuatan pemandu itu, jadi meskipun kita berada di alam biasa 100 perbaikan, kita sama sekali tidak berada di bidang 100 perbaikan. Chu Feng menjelaskan. Itu benar, hitung lupakan saja, apa-apaan, ayo pergi, jalan-jalan. Wang Qian pertama-tama melihat sekeliling, lalu berbalik, menunjuk ke arah dan berkata, pergi ke sini, jauh dari sini pantai sudah dekat. Setelah mengatakan itu, Wang Qian berjalan menuju arah yang dia pilih. Ada beberapa metode. Melihat ini,
Chu Feng diam-diam menghela nafas. Meskipun dia adalah seorang spiritualis dunia, tetapi di laut yang begitu luas dan tak berujung, dia dapat membedakan arah mana yang jauh dari pantai dengan melewati semua yang ada di laut. Hampir, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Chu Feng bisa melakukannya, tapi dia benar-benar tidak menyangka Wang Qiang ini bisa melakukannya juga. Melihat Wang Qiang memiliki sarana seperti itu, Chu Feng juga mendapatkan sedikit kepercayaan diri. Keduanya berkelana ke dunia yang tidak dikenal ini bersama-sama. Itu selalu baik untuk memiliki lebih banyak sarana. Keduanya terbang ke depan, dan seperti yang diharapkan, ketika mereka mendekati pantai, mereka melihat kota. Kota ini tidak terlalu besar, tetapi juga penuh dengan orang, singkatnya kota ini sangat hidup. Melihat orang-orang ini di kota, Chu Feng dan Wang Qiang merasa bersemangat dan bersemangat, seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Meskipun mereka semua adalah manusia, bagaimanapun juga, orang-orang di sini berasal dari alam biasa Bailian. Hal pertama yang dilakukan Chu Feng adalah mengamati kultivasi orang-orang ini. Dia ingin mengetahui perkiraan tingkat kultivasi orang-orang dari alam biasa Bailian. Dan sekilas, hampir semua orang di kota ini, baik pria, wanita, tua atau muda, adalah praktisi bela diri, sedangkan untuk basis kultivasi mereka berkisar dari tinggi hingga rendah. Namun, perlu disebutkan bahwa yang paling lemah dari semua orang dewasa ada di alam raja bela diri, dan ada banyak orang kuat di alam setengah kaisar. Tentu saja, tidak ada orang kuat di alam Kaisar Wu, tetapi hanya ada sedikit orang kuat di alam Kaisar Wu. Dan selama ada orang yang kuat di alam Kaisar Wu, orang lain akan sedikit banyak melontarkan tatapan kagum, yang menunjukkan bahwa di sini, orang yang kuat di alam Kaisar Wu juga merupakan sosok dengan status tertentu. Perlu disebutkan bahwa sebagian besar orang dalam pandangan Chu Feng dan Wang Qiang yang dapat melangkah ke alam Kaisar bela diri berusia lebih dari 100 tahun. Adapun Chu Feng dan Wang Qiang, setengah leluhur peringkat pertama, memasuki tempat seperti itu, mereka dapat dianggap menonjol dari kerumunan. Namun, karena keduanya tidak sengaja menunjukkan auranya, tidak ada yang menyadarinya. Bagaimanapun, mereka berdua adalah dua anak muda. Anak muda berusia 20-an bukanlah usia puncak di kalangan generasi muda. Di mata mereka yang telah hidup ratusan atau bahkan ribuan tahun, Chu Feng dan Wang Qiang bahkan tidak bisa disebut anak laki-laki yang masih muda, tetapi mereka tidak jauh berbeda dengan kedua anak itu. Apa? Kupikir ada begitu banyak orang di sini luar biasa, dan tidak lebih dari itu setelah sekian lama. Hanya saja, hanya orang-orang ini, aku bisa pingsan dengan satu kentut. Sayangnya, Bu, itu terlalu tidak menantang, kata Wang Qiang dengan wajah kecewa. Kami baru saja sampai, tapi kami baru saja melihat puncak gunung es, jadi tentu saja kami tidak bisa melihat apa-apa. Terlebih lagi, Kaisar Wu ada di tanah suci martialisme, dan mereka semua dari satu sisi, jadi tidak begitu mudah dilihat. Dan ini hanya sebuah kota, dan ada Kaisar Wu yang kuat di sebuah kota, dan ada terlalu banyak Kaisar Wu di sini. Jadi menurut saya, orang-orang di sini mungkin biasa saja. Praktisi seni bela diri, dan praktisi seni bela diri biasa bahkan dapat mencapai tingkat Kaisar Wu. Lingkungan, ini sudah sangat tidak biasa, kata Chu Feng. Jika kamu ingin mengatakan itu, maka itu benar. Wang Qiang merasa bahwa apa yang dikatakan Chu Feng cukup masuk akal. Dang! 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 Tiba-tiba terdengar semburan lonceng yang menusuk telinga dari arah laut. Tidak baik, ini orang-orang dari paviliun Luyang, semuanya mundur dengan cepat. Setelah mendengar bel, orang-orang di kota menunjukkan dua reaksi, yang satu panik dan yang lainnya gembira. Chu Feng menemukan bahwa beberapa orang sudah berlutut di tanah, menyembah ke arah bel. Orang-orang ini semua adalah orang-orang dengan wajah bahagia. Ayo pergi,
Ayo pergi. Pada saat yang sama, orang-orang yang panik itu buru-buru bersembunyi. Chapter 2150 Lord Pavilion Master. Bagaimana situasinya? Wang Qiang bertanya dengan sangat bingung. Hei, kalian berdua laki-laki, kalian tidak ingin hidup lagi. Orang-orang dari pavilion Lu yang harus berlutut dan tunduk kepada kalian ketika mereka lewat. Jika kalian tidak ingin berlutut, cepat sembunyi. Tiba-tiba, seorang paruh baya pria berjanggut berteriak tidak jauh dari sana. Meski pria itu terlihat seperti paman paruh baya, namun nyatanya usianya setidaknya 200 tahun, melebihi usia junior. Apa, baru saja lewat? Kamu harus berlutut dan menyerah, ini sombong sekali. Aku tidak percaya pada kejahatan ini lagi, aku tidak akan berlutut, mari kita lihat bagaimana dia bisa merekrut saya. Mendengar kata-kata ini, Wang Qiang malah ketika dia bersemangat, dia meletakkan tangannya di pinggul dan melihat ke langit, seolah-olah dia tidak takut pada apapun. Brengsek, monster telanjang jelek itu, apakah kamu benar-benar lelah bekerja? Melihat bahwa Wang Qiang tidak hanya tidak bersembunyi, tetapi juga melakukan gerakan kencing seperti itu, pamannya sebenarnya cemas. Ayaha, siapa yang kamu panggil siapa yang jelek? Melihat paman setengah baya menghinanya, Wang Qiang langsung tidak senang, dan berjalan menuju paman sambil berbicara. Melihat ini, Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bisa melihat bahwa Wang Qiang tidak benar-benar ingin menyusahkan paman itu, bagaimanapun juga, paman itu dengan baik hati mengingatkan mereka. Wang Qiang baru saja memberi alasan pada dirinya sendiri, menemukan langkah acak dan bergegas turun, tetapi sebenarnya dia juga ingin bersembunyi. Adapun Chu Feng, ketika dia tidak akrab dengan apa yang disebut pavilion Lu yang suci, dia secara alami tidak akan mengambil risiko apapun. Bagaimanapun, dia baru di sini, jadi dia harus melanjutkan dengan hati-hati. Jadi Chu Feng mengikuti Wang Qiang ke tempat pamannya bersembunyi. Ada apa? Izinkan saya mengingatkan Anda dengan niat baik, apakah Anda masih ingin bertarung dengan saya? Aku tidak pernah terbiasa dengan itu. Melihat Wang Qiang mendekat dengan agresif, pamannya tidak takut, dia mencubit pinggangnya dengan tangannya, meluruskan lehernya, dan memancarkan aura setengah kaisar tingkat ketiga. Melihat adegan ini, Chu Feng tidak bisa menahan senyum diam-diam, dia dan Wang Qiang telah melihat melalui kultivasi paman. Namun saat ini sang paman masih sengaja pamer, jelas dia masih sangat percaya diri dengan kultivasinya. Setidaknya, dia tidak menempatkan Chu Feng dan Wang Qiang di matanya. Paman, jangan salah paham. Aku tidak ingin berkelahi, aku hanya ingin berdebat denganmu. Segera setelah kita bertemu. Bagaimana dengan serangan pribadi? Wang Qiang berkata dengan wajah ketidakpuasan. Oh, ada apa? Sejujurnya, kamu masih tidak akan menyerah. Paman juga tidak puas, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah, dan kemudian suaranya diturunkan, dan berkata, aku akan menyelesaikan skor dengan Anda nanti. Setelah mengatakan itu, paman dengan hati-hati dia mengalihkan pandangannya ke langit, dan pada saat yang sama, bersembunyi lebih dalam. Melihat ini, Chu Feng dan Wang Qiang juga mengalihkan pandangan mereka, karena pada saat ini, tidak hanya lonceng tindik telinga yang semakin keras dan keras. Sekelompok besar orang datang berderap dari atas langit. Tim orang ini ditutupi oleh awan ungu, jadi mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Selain melihat bendera besar pavilion Lu yang berkibar tertiup angin, mereka hanya bisa mendengar suara langkah kaki yang perkasa. Berjalan di udara. Tapi Chu Feng, dalam hal menggunakan mata langit, bisa melihat semuanya. Di awan ungu, ada monster dan manusia berjalan bersama, tetapi monster dan manusia mengenakan pakaian yang sama, terlihat bahwa mereka berasal dari kekuatan yang sama. Namun, di tanah suci bela diri, monster dan manusia memiliki camp mereka sendiri,
jarang monster dan manusia berada di faksi yang sama seperti ini. Selain itu, basis kultivasi dari faksi ini sangat kuat, apakah itu monster atau manusia, mereka semua kuat di alam kaisar bela diri, dan ada sebanyak 8.000 orang kuat seperti itu. Sebanyak 8.000 Martial Emperor, formasi semacam ini, masih sangat menakutkan jika dipikir-pikir, belum lagi Martial Emperor ini tidak berpangkat rendah, dan banyak dari mereka bahkan berada di puncak Martial Emperor. Nyatanya, ada puluhan kereta di antara kelompok orang ini, dan setiap kereta dijaga oleh pembangkit tenaga semi leluhur. Salah satu kereta adalah yang paling mempesona, seperti istana yang bergerak, dan Chu Feng dapat melihat melalui mata langit bahwa bagian dalam kereta ini benar-benar luar biasa. Belum lagi segala macam dekorasi mahal, ada puluhan wanita muda dan cantik di antara mereka. Pakaian wanita ini terbuka, dan mereka dari berbagai alam, tetapi umumnya tidak terlalu kuat. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa mereka masih sangat muda, yang tertua berusia kurang dari 30 tahun, dan yang termuda adalah seorang gadis remaja. Wanita-wanita ini, entah menyajikan teh dan menuangkan air, atau menggoda, semuanya dikelilingi pria. Tepatnya, ini adalah pria muda berpakaian cantik dengan penampilan ramah tamah. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat melalui kultivasinya, dia samar-samar dapat merasakan bahwa usia aslinya pasti lebih dari itu. Seorang lelaki tua yang hidup ratusan tahun. Bagi seorang pria yang berusia beberapa ratus tahun untuk dilayani oleh begitu banyak wanita muda, itu benar-benar membuat Chu Feng merasa sedikit jijik. Tidak apa-apa jika mereka memperlakukan satu sama lain dengan tulus, Chu Feng dapat mengatakan bahwa bagi pria itu, para wanita ini hanyalah mainan. Itu dia. Tapi tiba-tiba, mata Chu Feng berkilat. Dia terkejut menemukan bahwa mahkota rambut pria itu sangat unik, itu harus menjadi harta karun, dan yang terpenting, ada sebuah kata yang tertulis di mahkota rambut itu. Kata, Chu. Dan ketika mata Chu Feng menunjukkan keterkejutan, mereka yang berlutut di tanah mulai berteriak serempak. Salam, Lord Pavilion Master. Salam, Master Pavilion. Salam, Master Pavilion. Namun, orang-orang Pavilion Luyang datang dan pergi dengan cepat. Sesaat kemudian, itu hilang, dan melihat suara bel semakin jauh, orang yang berlutut di tanah juga berdiri. Oh, saya tidak terpilih lagi. Jika saya melakukan ini lagi, lain kali saya tidak akan berlutut. Pada saat ini, beberapa orang yang membungkuk sebelumnya memiliki kebencian di wajah mereka, tetapi kebanyakan dari mereka terus bekerja seolah-olah tidak ada yang terjadi. Terjadi. Ikuti apa yang Anda lakukan sebelumnya. Untuk berlutut sebelumnya, dia tidak merasakan sedikit pun rasa malu, seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Hei, Paman, apa yang terjadi? Wang Qiang bertanya pada pamannya. Apakah kalian berdua baru di sini? Yang itu mengerutkan kening, menatap Chu Feng dan Wang Qiang seolah melihat monster. Ya. Wang Qiang mengangguk dengan senyum di wajahnya, sikap orang ini berubah sangat cepat. Tidak heran meskipun dia sangat kuat saat itu, dia masih harus dipukuli di desa penyegelan kuno. Pada saat ini, Chu Feng benar-benar meragukan apakah Wang Qiang memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Chapter 2151 Makan dengan hidupmu. Karena ini pendatang baru, maka aku tidak akan berdebat denganmu. Lupakan, biarkan aku memberitahumu, yang pergi ke sana lebih awal adalah kekuatan terkuat di sini, Pavilion Luyang. Dan ketika bel berbunyi, itu artinya bahwa pemilik Pavilion Luyang telah lewat. Setiap orang harus berlutut dan menyembah Tuan Pavilion Luyang di tempat pemilik Pavilion Luyang lewat, dan berteriak untuk melihat Tuan Pavilion. Kalau tidak, jika seseorang dari Pavilion Luyang mengetahuinya, mereka akan dibunuh. Segera berikan kematian. Jadi, jika Anda tidak ingin berlutut,
Anda hanya bisa bersembunyi, seperti yang Anda lakukan sebelumnya, berdiri di tengah kerumunan, Anda mencari kematian, Anda tahu. Kata pria paruh baya itu. Jadi begitu. Terima kasih, Paman, atas saranmu. Hei, tidak, karena kamu tidak mau berlutut, sembunyikan saja. Senang, saya akan menghapus ini. Bukankah ini menyebalkan? Wang Qiang tampak bingung. Aku sudah mengatakan semuanya, Paviliun Luyang adalah kekuatan terkuat di sini, dan banyak orang ingin bergabung dengan Paviliun Luyang. Selama mereka bergabung dengan Paviliun Luyang, mereka dapat memamerkan kekuatan mereka, dipilih dan dibawa langsung ke Paviliun Luyang. Orang-orang itu hanya ingin bergabung dengan Paviliun Luyang. Kata pria paruh baya itu. Kalau begitu aku mengerti, ini masih murah, kata Wang Qiang dengan jijik. Berani bertanya pada paman ini, siapa yang membangun Paviliun Luyang? Chou Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Mahkota rambut di kepala pria itu sebelumnya membuat Chou Feng tak terlupakan. Lagi pula, penguasa Aula Kegelapan juga memiliki mahkota rambut di kepalanya, dan mahkota rambut penguasa Aula Kegelapan ditulis dalam bahasa Inggris. Itu sebabnya Chou Feng berpikir bahwa mahkota kata bahasa Inggris berasal dari Ying Celestial Clan. Lalu yang dengan mahkota rambut karakter Chu, mungkinkah itu dari klan Surgawi Chu? Hehe, benar-benar tidak mudah untuk berbicara tentang Master Pavilion dari Paviliun Luyang. Orang ini dari klan Surgawi Chu, kata paman itu. Chu Celestial Clan. Mendengar kata-kata itu, Wang Qiang membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menahan pandangannya ke arah Chou Feng. Dalam perjalanan ke sini, Chou Feng telah memberitahu Wang Qiang tentang perselingkuhannya dengan klan Surgawi Chu, jadi Wang Qiang sudah tahu tentang hubungan rumit antara Chou Feng dan klan Surgawi Chu. Jelek, kamu bahkan tidak tahu tentang klan Surgawi Chu, kan? Itu adalah penguasa alam atas, yang bertanggung jawab atas keberadaan yang tak terhitung jumlahnya di alam fana dan alam bawah. Bagi kami, klan surgawi bukanlah manusia, tapi Tuhan, apakah kamu tahu? Pria paruh baya itu berkata kepada Wang Qiang. Aku tahu, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang Chu Celestial Clan, kata Wang Qiang sambil tersenyum. Saya melihat bahwa kalian berdua anak laki-laki tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Sangat mungkin bahwa Anda tidak tahu Chu Celestial Clan. Singkatnya, pertemuan adalah takdir. Saya menyarankan Anda untuk menyinggung siapapun, tapi jangan menyinggung Paviliun Luyang ini. Sebenarnya, Paviliun Luyang bisa mendominasi di sini bukan karena kekuatan absolutnya, tapi karena Master Paviliun Luyang adalah anggota klan Surgawi Chu. Jadi, tidak ada kekuatan yang berani menghadapinya secara langsung. Melihat bahwa dia ingin mendominasi di sini, banyak kekuatan yang dapat melawannya telah pergi dari sini, dan ini telah mencapai posisinya sebagai penguasa, kata pria paruh baya itu. Paman, aku lapar. Di mana makanan terbaik di kota ini? Tanya Wang Qiang. Jelek, apakah kamu mendengarkanku dengan serius? Melihat dia banyak bicara, Wang Qiang benar-benar mengabaikannya, dan pria paruh baya itu tampak marah. Paman, aku mendengarkan baik-baik apa yang kamu katakan, tapi aku benar-benar lapar, kata Wang Qiang dengan sedih sambil memegangi perutnya. Praktisi juga lapar. Menurutku kamu lapar, kata paman dengan jijik. Hei, itu benar. Wang Qiang tidak membantah, tetapi mengangguk berulang kali, tersenyum tanpa malu. Jika kamu ingin makan makanan enak, tentu saja itu Menara Bai Chong Hong Kue. Makanan di sana enak, bahkan tidak mampu membelinya, kata pria paruh baya itu. Omong kosong, kami adalah orang kaya. Bagaimana mungkin kami tidak mampu makan? Paman, kamu yang memimpin, kami mentraktirmu makan malam, Wang Qiang menunjuk ke Chou Feng dan berkata.
benarkah? Pria paruh baya itu memandang Wang Qiang dengan curiga. Sungguh, Paman, kami benar-benar makan dan makan, kami mampu membelinya, kata Wang Qiang. Tidak, yang saya tanyakan adalah, apakah Anda benar-benar ingin mentraktir saya makan malam? Kata pria paruh baya itu. Mendengar perkataan tersebut, wajah Wang Qiang langsung berubah, mengira paman ini juga seorang foodie. Paman, apa hal terpenting di antara orang-orang? Kata Chu Feng kepada pria paruh baya itu. Apa? Pria paruh baya itu bingung, jadi dia bertanya pada Chu Feng. Ini kepercayaan. Kami berdua adalah anak muda yang jujur dan baik, jadi kami tidak akan membohongimu, kata Chu Feng. Yah, kamu terlihat lebih bisa dipercaya daripada gagap itu. Baiklah, aku akan memimpin jalan untukmu, kata pria paruh baya itu. Sialan, bukankah ini diskriminasi kepribadian? Wang Qiang tampak tidak senang. Dan pria paruh baya itu mengabaikan Wang Qiang, dan malah mengobrol langsung dengan Chu Feng. Mengobrol dan mengobrol, mereka datang ke sebuah restoran. Restoran ini sangat khusyuk, dan merupakan gedung tertinggi di kota ini, dengan ketinggian 100 lantai. Dan tidak peduli batu bata dan ubin atau ornamennya, semuanya berwarna merah, yang cukup khas. Dan inilah gedung 100 burung merah yang paling terkenal di sini. Yang paling penting adalah ada puluhan penjaga yang berdiri di gerbang gedung 100 lantai Hongkwe, kebanyakan dari mereka berada di puncak setengah kaisar. Dan pemimpin di antara mereka ternyata adalah orang kuat di alam kaisar bela diri. Meskipun pangkatnya tidak tinggi, dia berada di alam kaisar bela diri. Di tanah suci bela diri, pusat kekuatan kaisar bela diri yang memerintah satu sisi tiba-tiba menjadi penjaga gerbang di sini. Mulai saat ini, terlihat bahwa latar belakang menara 100 burung merah memang tidak sederhana. Aku tidak berbohong padamu, menara Red Sparrow setinggi 100 lantai ini dibuka oleh penguasa kota. Jika kamu tidak punya uang, jangan pergi ke sana. Melihat penjaga itu, pria paruh baya itu panik, dan mulai membujuk Chu Feng dan yang lainnya untuk pergi. Jangan takut, Paman Liu, kami mampu membelinya. Chu Feng tersenyum dengan tenang. Setelah mengobrol sepanjang jalan, dia sudah tahu bahwa pria paruh baya itu bernama Liu Yu. Dia orang lokal, dan dia tidak. Bukan milik sekte atau kekuatan apapun ya, tetapi di kota ini, jelas tidak memiliki status. Tapi Chu Feng bisa merasakan bahwa sifat Liu Yu tidak buruk, dan dia juga memiliki tulang punggung, kalau tidak dia tidak akan berlutut ke paviliun Luyang. Selain itu, dia adalah orang pertama yang ditemui Chu Feng dan Wang Qiang ketika mereka melangkah ke alam biasa 100 perbaikan. Chu Feng benar-benar ingin mentraktirnya makan enak. Chu Feng, pikirkan dengan jelas, ini benar-benar bukan lelucon. Liu Yu masih khawatir, lagi pula, dari insiden sebelumnya, dia selalu merasa bahwa Chu Feng dan Wang Qiang agak agresif. Paman Liu, apakah kamu lupa apa hal terpenting di antara orang-orang? Tanya Chu Feng. Lupakan saja, ini masalah besar untuk mati bersama, ayo pergi, aku akan menuntunmu jalan. Liu Yu setuju dengan setengah percaya, tapi dia masih tidak tahu. Jadi, jangan lihat Liu De melangkah menuju pintu masuk utama menara Bai Chong Hongkwe, tapi dia terus bergumam, bukankah itu konyol? Hanya untuk makan enak, aku mempertaruhkan nyawaku. Chapter 2152. Berhenti. Namun, saat Chu Feng dan ketiganya mendekat, mereka dihentikan oleh puluhan penjaga. Penjaga tingkat kaisar bela diri berdiri di garis depan, dengan tatapan ganas, yang sangat tidak baik. Liu Yu, apakah ini tempatmu untuk datang? Keluar dari sini. Ternyata orang-orang itu tidak datang untuk Chu Feng, tetapi menatap Liu Yu dengan kejam. Untuk restoran sebesar itu,
apakah hanya melakukan bisnis dan menjamu tamu? Tanya Chu Feng dengan suara dingin dengan alisnya tegak. Memperlakukan tamu, kami secara alami akan bersikap sopan, tetapi kami tidak membutuhkan etiket ketika berhadapan dengan pembuat onar seperti Anda. Beberapa penjaga melihat bahwa Chu Feng dan Wang Qiang datang bersama Liu Yu, jadi mereka juga tidak mengirim Chu Feng pergi. Feng dan yang lainnya menatap mata mereka. Keluar, jika kamu tidak keluar, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Tiba-tiba, penjaga terdepan berteriak keras. Chu Feng, ayo pergi. Melihat ini, Liu Yu semakin panik. Dia menyeret Chu Feng dengan satu tangan dan Wang Qiang dengan tangan lainnya, dan ingin membawa mereka berdua pergi. Namun, Liu Yu terpana oleh tarikan ini, dia terkejut menemukan bahwa Chu Feng dan Wang Qiang stabil seperti gunung Tai, dan dia tidak bisa mengguncang Chu Feng dan Wang Qiang sama sekali. Aku ingin melihat mengapa kamu begitu kasar, kata Chu Feng dengan dingin. Ini benar-benar bersulang, jangan makan anggur berkualitas, minta dipukuli. Melihat ini, penjaga terdepan bekerja keras, mendengus dingin, dan lapisan tekanan agung tersapu. Paksaan dari Kaisar bela diri peringkat kedua menyapu, dan angin menderu tiba-tiba, seperti harimau yang turun dari gunung, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Setelah paksaan dilepaskan, sudut mulut penjaga juga muncul tanpa sadar. Secara alami, paksaan ini bukan kekuatan penuhnya, tetapi menurutnya, itu cukup untuk membuat Chu Feng dan mereka bertiga berguling dan merangkak, dan kepala mereka berdarah. Tidak hanya menderita luka luar, tetapi juga menderita luka dalam. Jika Anda tidak memiliki waktu 10 atau 8 tahun, Anda mungkin tidak dapat merawatnya, bahkan masa depan Anda dalam hidup ini akan hancur. Tapi dia sama sekali tidak merasa bahwa dia bertindak terlalu jauh. Menurutnya, ini adalah akhir dari menyinggung perasaannya, dan Chu Feng dan yang lainnya pantas mendapatkannya. Namun, setelah paksaan kepura-puraan ini menghilang, semua penjaga yang hadir tercengang, terutama penjaga tingkat Kaisar bela diri, yang membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, wajahnya lebih jelek daripada memakan kotoran babi. Karena pada saat ini Chu Feng dan Wang Qiang tidak bergerak sama sekali, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh paksaannya, belum lagi mereka berdua, bahkan Liu Yu, yang hanya setengah kaisar, tidak terluka. Sudah berakhir? Tanya Chu Feng. Wajah penjaga itu berubah, dan dia sedikit bingung. Kalau begitu giliranku. Sementara Chu Feng berbicara, cahaya dingin melintas di matanya, dan paksaan dari leluhur setengah peringkat pertama menyapu. Boom! Langit berguncang dalam sekejap, dan semua penjaga yang hadir terlempar seperti dedaunan, dan menghantam gedung kardinal berlapis 100 dengan keras. Dengan kekuatan yang begitu kuat, bahkan menara Hongkwe yang 100 kali lipat bergetar hebat, dan para penjaga itu menyemburkan darah satu persatu, dan terluka parah. Ini. Pada saat ini, Liu Yu tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda seperti Chu Feng akan begitu kuat. Lagi pula, dia tahu betul bahwa penjaga terdepan adalah Kaisar bela diri sejati. Itu benar-benar mengejutkan Chu Feng untuk mengirim Marshal Emperor pergi hanya dengan paksaan. Berani! Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu berjalan keluar dari menara Red Sparrow berlapis 100. Pria tua ini berpakaian bagus, memiliki tatapan dingin di matanya, dan memiliki basis kultivasi dari Marshal Emperor peringkat ke-7. Tidak, ayo pergi. Melihat lelaki tua ini, Liu Yu ketakutan, dan berbalik untuk melarikan diri. Sebagai orang di sini, dia sangat menyadari tirani orang tua ini. Dia adalah pemilik menara 100 burung merah di sini, dan juga penguasa kota ini, yang terkuat di kota ini. Adapun Chu Feng, dia benar-benar melukai bawahannya, jadi dia akan sial.
Meskipun Liu Yu juga sangat terkejut bahwa aura Chu Feng sangat kuat sebelumnya, tetapi basis kultivasinya terlalu rendah, dan dia sama sekali tidak merasa bahwa aura Chu Feng adalah leluhur setengah peringkat pertama. Oleh karena itu, menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Chu Feng, tidak mungkin dia lebih kuat dari penguasa kota. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia hanya bisa menunggu kematian. Kamu bajingan, kamu sangat berani. Namun, pada saat ini, penguasa kota berbalik dan berteriak keras pada para penjaga yang jatuh ke tanah. Dia tidak hanya memarahi, tetapi juga mengangkat tangannya dan memberikan beberapa tamparan yang keras kepada setiap penjaga. Mereka dipukuli sampai hidung dan wajah mereka memar dan darah mengalir keluar. Cepat perbaiki 3 tujuan. Tuan kota berteriak lagi. Jadilah objektif, selamatkan hidupmu, secara objektif selamatkan hidupmu. Beberapa penjaga tidak berani mengabaikan, menangis dan menyeka air mata mereka, bangkit, dan berlutut di depan Chu Feng dan Wang Qiang lagi. Dengan ingus dan air mata, mereka mulai bersujud minta ampun. Itu disebut menyedihkan, itu disebut menyedihkan. Namun, Chu Feng dan Wang Qiang mengabaikan permintaan para penjaga ini, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Keduanya sangat jelas bahwa hal dogi semacam ini tidak layak simpati. Semua hal yang dipandang rendah oleh sekelompok anjing, berlutut dengan benar. Melihat ini, penguasa kota berteriak lagi, dan kemudian berkata kepada Chu Feng dengan senyum di wajahnya, tolong, 3 tujuan. Yo adalah salahku, hari ini aku mentraktir tamu, kamu bisa makan. Apapun yang kamu mau. Pada saat ini, Liu Yu benar-benar terpana, memikirkan apa yang sedang terjadi. Penguasa kota yang selalu kejam adalah yang paling protektif, yang berani menyakiti bawahannya. Dia pasti tidak mungkin untuk mengelupas kulit orang itu. Dan apa yang Chu Feng lakukan sebelumnya jelas menyentuh garis bawah tuan kota. Tapi mengapa itu tidak terjadi seperti yang diharapkan, tetapi semuanya terbalik, dan tuan kota benar-benar tersenyum pada mereka. Itu hampir sama. Chu Feng masuk tanpa ekspresi di wajahnya. Meskipun Liu Yu tidak mengerti mengapa tuan kota begitu rendah hati, Chu Feng sangat jelas di dalam hatinya. Sejak awal, ketika para penjaga itu menghentikan Chu Feng dan yang lainnya, penguasa kota menyadarinya. Hanya saja dia tidak peduli dari sini, terlihat bahwa tuan kota memandang rendah Chu Feng dan yang lainnya pada saat itu, dan dengan sengaja membiarkannya menerima mereka dan mengusir mereka. Adapun apa yang terjadi sekarang, secara alami ditakuti oleh kekuatan Chu Feng. Meskipun tuan kota itu juga seorang kaisar bela diri, di depan Chu Feng, setengah leluhur peringkat pertama, dia harus tahu berapa beratnya, dan apakah dia bisa menyinggung Chu Feng. Setelah itu, penguasa kota secara pribadi memimpin dan membawa Chu Feng dan yang lainnya ke kamar paling mewah. 3. Apa yang ingin kamu makan? Makanan di sini terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi, disiapkan oleh Master Roh Dunia Jubah Kekaisaran, dan kemudian dibuat oleh koki top. Tidak hanya rasanya yang enak, rasanya juga enak. Itu juga memiliki efek memperkuat tubuh dan menambah kekuatan. Tuan kota memperkenalkan. Ya. Apakah kamu punya pangsit? Wang Qiang bertanya. Pangsit tersedia secara alami, dan pangsit adalah spesialisasi kami di sini, dan dapat diisi dengan segala jenis isian, kata penguasa kota dengan bangga. Oke, kemarilah, porsi besar, kata Wang Qiang. Ini? Mendengar kata-kata ini, penguasa kota segera mengerutkan kening, dan berkata, maaf, ada banyak hal, tetapi tidak ada kotoran besar. PFFT. Mendengar kata-kata ini, Chu Feng baru saja teh di pintu masuk disemprotkan dengan senyuman, dan lokasinya tidak bagus, jadi kebetulan menyemprotkan Wang Qiang ke seluruh wajah. Chapter 2153 Mantra Wang Qiang. Pak. Wang Qiang pertama-tama menampar meja dengan keras,
lalu menyeka teh dari wajahnya dengan lengan bajunya, lalu menatap tuan kota dengan marah dan berkata, Kamu, pemahaman apa yang kamu miliki? Pangsit besar, bukan pangsit isi tahi. Kau pikir aku sakit, dan masih makan pangsit isi tahi. Ini kesalahanku, aku akan menyiapkannya sekarang, secara objektif lambat tunggu. Pada saat ini, wajah tuan kota menjadi hijau karena ketakutan, jelas dia tidak hanya takut pada Chu Feng, tetapi juga Wang Qiang, jadi dia buru-buru pergi sebelum bertanya pada Chu Feng apa yang mereka makan. Sungguh, apa kemampuan pemahaman apa? Wang Qiang masih terlihat kesal. Adapun Chu Feng, dia terus tertawa di sampingnya. Dia akhirnya menemukan bahwa Wang Qiang benar-benar seorang pelawak. Memiliki orang ini di sekitar benar-benar menambah banyak kegembiraan. Setelah itu, orang lain datang untuk memesan makanan untuk Chu Feng dan yang lainnya, dan Chu Feng tidak sopan, dan hampir memesan semua hidangan spesial paling enak di sini. Namun meski begitu, tuan kota masih menambahkan banyak makanan lezat untuk Chu Feng dan yang lainnya. Ketika meja penuh makanan lezat dari gunung dan laut muncul, bahkan Chu Feng hampir mengeluarkan air liur. Saya harus mengatakan, apa yang mereka buat rasanya sangat enak. Dan Wang Qiang mulai makan dalam suapan besar. Pria ini bahkan tidak menggunakan sumpit untuk makan, tetapi dia langsung mengambilnya dengan tangannya, dan bahkan menggunakan tangannya untuk minum sup yang menjijikkan. Namun, Liu Yu, yang sebelumnya ceroboh, sekarang tampak tertahan dan diam. Paman Liu, jangan takut. Tuan kota tidak berani mempersulitmu hari ini, dan dia juga tidak akan mempersulitmu di masa depan. Chu Feng menebak kekhawatiran Liu Yu, dan kemudian dikatakan, Chu Feng, Wang Qiang, bolehkah saya bertanya apa latar belakang kalian berdua? Liu Yu bertanya, dan ketika dia berbicara, dia dengan sengaja melirik Wang Qiang. Jelas, yang dia takuti bukan hanya penguasa kota di sini, tetapi juga Wang Qiang. Lagi pula, dia sangat kasar ketika berbicara dengan Wang Qiang sebelumnya, menyebut Wang Qiang jelek, dan mengatakan bahwa Wang Qiang gagap. Menyinggung. Seperti yang dikatakan Wang Qiang, Liu Yu memperlakukannya secara pribadi dan mendiskriminasi dia. Liu Yu pada awalnya tidak berpikir demikian, tetapi ketika dia menyadari bahwa Wang Qiang dan Chu Feng tidak sederhana, dia menyesali semua yang telah dia lakukan sebelumnya. Bahkan, dalam analisis terakhir, dia takut Wang Qiang akan membalasnya. Tidak peduli siapa kita berdua, yang penting adalah kita berteman denganmu. Wang Qiang, apakah kamu benar? Chu Feng melihat kekhawatiran Liu Yu, dan mendorong Wang Qiang dengan sia-sia. Itu benar, Paman Liu, terima kasih hari ini, kamu benar-benar bangsawan kami, jika bukan karena kamu, kami tidak akan menemukan makanan yang begitu lezat, kata Wang Qiang sambil tersenyum, dia tentu saja tidak ingat Liu Yu jelek. Melihat Wang Qiang seperti ini, Liu Yu tersenyum lega. Ayo, Paman Liu, biarkan aku bersulang untukmu. Chu Feng mengangkat gelasnya dan berkata, Aku juga menawarkanmu bersulang. Wang Qiang juga datang. Oke. Melihat ini, Liu Yu juga mengangkat gelasnya. Setelah beberapa gelas anggur, Liu Yu melepaskan semua beban di hatinya, dan menjadi semakin bahagia. Seperti kata pepatah, berbicara kebenaran setelah minum, Liu Yu adalah contoh tipikal setelah beberapa gelas anggur, dia tidak mengatakan apa-apa, dan mulai mengatakan semuanya. Chu Feng, Wang Qiang. Dengarkan aku, kalian berdua. Aku bisa melihat bahwa kalian berdua tidak sederhana. Pantas saja kamu berani. Tapi aku masih ingin memujukmu, kita tidak sendirian di sini. Ayo jangan berbicara tentang paviliun Luyang di Tanah Damai. Baru-baru ini, seorang penyihir muncul di sini. Penyihir itu sangat jahat, dia merayu pria di mana-mana,
dan kemudian memakan dagingnya hidup-hidup, kalian berdua harus berhati-hati. Terutama kamu, Chu Feng, kamu melihat bahwa kamu memiliki kulit tipis dan daging yang lembut, jadi itu terlalu tidak aman. Sebagai perbandingan, Wang Qiang jauh lebih aman, kata Liu Yu dengan mabuk. Brengsek, Paman Liu, apa maksudmu dengan itu? Maksudmu aku? Tidak, aku tidak setampan Chu Feng. Mendengar kata-kata ini, Wang Qiang menjadi tidak senang. Aku tidak bermaksud menghinamu, tapi kamu benar-benar tidak setampan Chu Feng. Liu Yu menjadi lebih berani saat ini, dan dia kehilangan keraguannya ketika berbicara lagi. Oh, kamu mengatakan itu? Aku tidak senang. Aku tidak tahu apa itu Chu Feng, tetapi jika aku menawan, aku, Wang Qiang, pasti nomor 1 di dunia. Sementara itu, tidak ada wanita yang saya, Wang Qiang, tidak bisa tangani, apalagi penyihir, tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, selama saya, Wang Qiang, ingin menjatuhkannya, dia pasti akan lari tidak bisa melarikan diri. Wang Qiang menyeringai dan menepuk dada, berkata dengan sumpah. PFFT. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa menahan diri dan menyemprot lagi. Meskipun kontak Chu Feng dengan Chu Feng tidak terlalu lama, juga tidak terlalu singkat. Chu Feng masih sangat jelas apakah pria ini ditakdirkan untuk wanita. Setidaknya, seperti Xian Miao Miao, Tan Tai Sui, Bai Ruochen, Sima Ying, dan bahkan Chun Wu dari Misty Immortal Peak, Xia Yu, Qiu Ju, Dong Sui, gadis-gadis ungu ini, Wang Qiang pernah berhubungan dengan mereka sebelumnya. Hanya saja tidak ada yang memiliki kesan baik tentang Wang Qiang. Bahkan jika mereka berbicara dengan Wang Qiang, mereka hanya mengobrol dengannya karena Wang Qiang adalah tirani dan teman Chu Feng, dan dia tidak ingin menyinggung perasaan Wang Qiang. Dan seperti Xian Miao Miao, jika Wang Qiang berani mendekat, dia akan sangat dipermalukan, dan dia bahkan tidak akan diberi kesempatan untuk mendekat. Jadi Chu Feng tahu betul bahwa ucapan Wang Qiang saat ini benar-benar menyombongkan diri. Dia tidak memiliki apa yang disebut afinitas wanita sama sekali. Chu Feng, kamu benar-benar mengejekku, dan sia-sia bagiku untuk memperlakukanmu sebagai saudara. Melihat Chu Feng tertawa terbahak-bahak, Wang Qiang tidak bahagia lagi. Wang Qiang, aku benar-benar tidak menertawakanmu, aku tidak bisa menahannya. Chu Feng tertawa. Yah, sepertinya kamu tidak percaya padaku jika kamu tidak menunjukkan keseriusan. Wang Qiang berkata, dari tas alam semesta, keluarkan sebuah kotak. Jangan lihat pakaian compang-camping Wang Qiang, tapi kotaknya sangat halus. Wang Qiang membuka kotak itu, dan ada botol giok merah di dalamnya. Ini, kalian berdua, perhatikan baik-baik dan jelas. Ini adalah hartaku. Rasakan itu. Tapi selama aku menggunakan harta ini, dia akan sangat mencintaiku sehingga dia akan melekat padaku selama sisa hidupnya, kata Wang Qiang dengan bangga sambil memegang botol batu giok. PFFT, melihat botol giok ini, Chu Feng tidak bisa menahan tawa lagi, dan bahkan Liu Yu juga tertawa terbahak-bahak. Karena ada catatan di botol giok merah, dan ada beberapa kata di catatan itu, kata-kata ini sangat jelek, tapi bukan itu intinya, tapi isi kata-katanya. Siapapun yang menyemprot akan jatuh cinta padaku. Chapter 2154, ini adalah penyihir. Sialan, Chu Feng, Paman Liu, kalian sangat serius, kamu benar-benar tidak percaya padaku. Lupakan, jika kamu tidak percaya, jangan percaya. Kamu tidak punya untuk membuktikan kekuatanmu. Aku, Wang Qiang, adalah orang yang rendah hati. Wang Qiang menyimpan botol itu. Mengenai langkah Wang Qiang, Chu Feng dan Liu Yu sepertinya sudah lama mengharapkannya dan tidak mengeksposnya, tetapi mereka masih tidak bisa menahan tawa.
Tidak, coba lihat. Sepertinya saya harus membuktikan diri. Kalau tidak, Anda akan mengambil saya Wang. Wang Qiang sebagai seseorang, bukankah saya benar-benar menjadi pembual? Kata Wang Qiang dalam waktu singkat, dia datang ke jendela dan melihat keluar. Jelas, dia ingin menemukan wanita cantik, dan kemudian dia akan memamerkan pesonanya dan membuktikan dirinya kepada Chu Feng dan Liu Yu. Pada awalnya, Chu Feng sama sekali tidak menganggap serius tindakan Wang Qiang, karena pemahamannya tentang Wang Qiang, Chu Feng tahu bahwa Wang Qiang harus berakting dan tidak akan serius. Sekalipun itu nyata, itu pasti lelucon, dan pada akhirnya bisa berakhir dengan tragedi. Wow, kecantikan ini cukup cantik. Namun, Wang Qiang tidak hanya terlihat semakin serius, tetapi dia juga berteriak dengan penuh semangat. Di mana? Biarkan aku melihatnya. Melihat ini, Liu Yu juga berdiri dan berlari keluar jendela untuk menonton. Ah, kapan wanita cantik seperti itu datang ke kota kita? Ini pertama kalinya aku melihatnya. Apa yang tidak diharapkan Chu Feng adalah bahwa bahkan Liu Yu memiliki reaksi yang begitu bersemangat. Keduanya seperti ini, tetapi itu juga membangkitkan rasa ingin tahu Chu Feng. Chu Feng berjalan ke jendela dan melihat ada sekelompok besar orang berkumpul ke arah gerbang kota. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki, padat, membentuk lautan kecil manusia, dan di tengah lautan manusia berdiri seorang wanita. Belum lagi, wanita ini sangat cantik, wajahnya bisa dikatakan setingkat negara, sosok dan lekuk tubuhnya yang menawan bahkan lebih sempurna, dan kulitnya yang putih dan halus bahkan lebih bisa dirusak. Cantik, ini benar-benar cantik, apalagi dengan gaun merah di tubuhnya, dia akan terlihat lebih seksi dan menarik. Haha, Tuhan tolong aku, gadis ini milikku. Wang Qiang hendak melompat keluar jendela sambil berbicara. Tunggu sebentar. Namun, Chu Feng meraih Wang Qiang dan berkata, ada yang salah dengan wanita ini. Dia sangat cantik. Bagaimana dia bisa berdiri di sana dan membiarkan begitu banyak pria melihatnya? Seorang wanita seperti ini seharusnya sangat sombong dan biasa. Men, itu karena kamu tidak bisa mendapatkan matanya. Wang Qiang berkata dengan acuh tak acuh. Itu hanya salah satunya. Yang paling penting adalah aku tidak bisa melihat melalui kultivasinya, kata Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Tidak masalah, kamu hanya melihat penampilanku tunjukkan. Tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, hari ini, kakakmu dan aku akan menaklukkan dia. Wang Qiang melompat dari tingkat 100 menara Hongkwe, dia melompat turun dan jatuh dari lautan manusia. Setelah itu, Wang Qiang melewati kerumunan, datang ke tengah kerumunan, dan tiba-tiba berteriak, ah! Teriakannya tidak hanya berhasil menarik perhatian wanita itu, tetapi juga menarik perhatian semua orang. Meski wanita berbaju merah itu sangat cantik, penampilan Wang Qiang juga cukup aneh, sehingga penampilannya langsung membuat mata semua orang bersinar. Tetapi pada saat ini, Wang Qiang menatap wanita berbaju merah itu dengan penuh kasih sayang, dan berjalan perlahan menuju wanita itu selangkah demi selangkah. Dia tidak hanya berjalan mendekat, tetapi setelah mendekati wanita itu, dia bahkan membuka mulutnya untuk melantunkan puisi. Ah! Cantik-cantikku! Ketika Wang Qiang mengatakan ini, belum lagi para penonton, bahkan Chu Feng dan Liu Yu yang berada di kejauhan membeku, terlihat sedikit konyol. Persetan denganku, bajingan. Bajingan, bajingan, kamu benar-benar cabul. Tiba-tiba, kerumunan meledak, dan semua pria marah, menggulung lengan dan lengan baju mereka, dan ingin menyerang Wang Qiang. Ada postur massa melawan hooligan dan menghilangkan bahaya bagi kecantikan. Namun, wanita dengan rok merah tidak menunjukkan kemarahan, sebaliknya, dia menyipitkan matanya menjadi 2 bulan sabit yang manis, dan bertanya kepada Wang Qiang, berani berbicara denganku seperti ini, apakah kamu tidak takut mati?
Lakukan menyenangkan menjadi hantu, kata Wang Qiang dengan bangga. Bagaimana denganmu? Wanita berbaju merah itu memandangi pria lain di sekitarnya. Aku rela, dan aku rela mati untukmu. Melihat ini, semua pria mengangkat tangan dan berteriak, bahkan bersumpah ke langit untuk mengungkapkan tekad mereka. Oke, karena kamu rela mati untukku, maka kamu harus mati untukku. Tiba-tiba, mata wanita berbaju merah itu meledak menjadi cahaya merah darah, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat yang sama, tubuh indahnya mulai berubah. Sosok mempesona itu tiba-tiba menjadi lebih dari 10 kali lebih gemuk, dan kulit putihnya berubah menjadi warna merah menyala. Kepala rambut hitam juga berubah menjadi rambut merah, beterbangan seperti orang gila. Mulut kecil Cherry berubah menjadi mulut besar, dan bahkan taring tajam terlihat di antara mulut. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, wajah Chu Feng segera berubah, dan sosoknya tegak, dan dia terbang ke arah Wang Qiang. Au! Namun, pada saat Chu Feng pergi, terdengar raungan seperti binatang buas, dan kemudian embusan angin menyapu ke segala arah. Menghadapi angin kencang itu, Chu Feng mengalami kesulitan mendekati 1 inci, dan terlempar ke belakang lagi dan lagi. Setelah angin kencang berlalu, Chu Feng menemukan dengan takjub bahwa banyak bangunan di kota telah runtuh, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, semua pria yang mengelilingi wanita berbaju merah itu menghilang. Termasuk Wang Qiang. Sialan! Melihat ini, Chu Feng terbang ke langit, melihat sekeliling dengan mata surgawi, dan merasakan segala arah dengan kekuatan spiritualnya. Tapi tidak ada jejak wanita berbaju merah, juga tidak ada jejak Wang Qiang. Wanita itu menghilang, Wang Qiang menghilang, dan semua pria di sekitar wanita itu menghilang sama sekali. Selama kepanikan ini, Chu Feng tiba-tiba teringat bahwa Liu Yu telah memberitahunya sebelumnya bahwa baru-baru ini muncul di daerah ini seorang gadis iblis yang hanya menangkap laki-laki. Jadi Chu Feng kembali ke gedung 100 burung gereja merah, dan bertanya pada Liu Yu, Paman Liu, wanita dari sebelumnya adalah penyihir legendaris? Agak seperti itu. Liu Yu juga cukup ketakutan saat ini, lagi pula, aura yang dipancarkan oleh wanita berbaju merah itu memang menakutkan. Petugas tamu, itu memang penyihir. Pada saat ini, pemilik gedung Hongkwe berlapis 100, yaitu, penguasa kota di sini, keluar. Kamu tahu gadis iblis itu? Tanya Chu Feng. Petugas tamu yang kembali, aku tahu sesuatu tentang lelaki tua penyihir ini, kata penguasa kota. Bicaralah secara detail, kata Chu Feng. Gadis iblis itu, tidak ada yang tahu apakah dia iblis atau hantu, hanya saja dia berasal dari hutan hantu malam gelap, kata penguasa kota. Hutan hantu malam gelap. Chu Feng sedikit mengernyit, hanya mendengar namanya, dia bisa merasakan hal yang tidak menyenangkan. Chapter 2155 minggir. Hutan hantu malam yang gelap sangat menakutkan, dan ada banyak formasi kuno. Orang biasa tidak bisa masuk ke dalamnya, dan tidak ada yang berani melangkah ke dalamnya. Ini adalah tempat terlarang. Faktanya, kecuali penyihir, hampir tidak ada makhluk yang bisa bertahan hidup di hutan hantu malam yang gelap. Para penyihir selalu memangsa pria muda yang tampaknya meningkatkan kultivasi mereka, tetapi tidak ada jawaban nyata mengapa mereka melakukan ini. Tunggu sebentar. Anda melakukannya maksudmu mereka barusan? Ada lebih dari 1 gadis iblis? Tanya Chu Feng. Ya, tapi jumlah penyihir tidak terlalu banyak, rata-rata 1 muncul setiap beberapa ratus tahun, kata penguasa kota. 1 muncul di tahun kekalahan, mungkinkah itu sama? Tanya Chu Feng. Tidak, karena setiap penyihir yang muncul sebelumnya dibunuh oleh seseorang, jadi tidak mungkin sama. Juga,
Meskipun penyihir yang muncul di masa lalu kuat, mereka bisa ditekan, tetapi penyihir yang muncul kali ini tapi itu luar biasa tirani. Saya dapat melihat bahwa Anda adalah setengah leluhur tingkat pertama, petugas tamu, tetapi Anda seharusnya merasakan sebelumnya bahwa kekuatan gadis iblis itu pasti tidak sesederhana kekuatan setengah leluhur biasa. Kata penguasa kota. Memang. Chu Feng tidak menyangkal poin ini. Sebelumnya, dia hanya peduli dengan keselamatan Wang Qiang dan hanya ingin menyelamatkan Wang Qiang, tetapi Chu Feng telah melupakan poin ini. Faktanya, dengan kekuatannya, jika dia benar-benar bertarung melawan gadis iblis itu, aku khawatir dia sama sekali bukan lawan dari gadis penyihir itu. Lagi pula, penyihir itu tidak jauh darinya sebelumnya, tapi Chu Feng tidak bisa berbuat apa-apa setelah penyihir itu menangkap begitu banyak orang. Sebaliknya, dia dikejutkan beberapa meter ke belakang oleh raungan gadis iblis itu. Dari sini, terlihat bahwa kekuatan penyihir itu memang sangat kuat, begitu kuat hingga jauh melampaui Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng juga mengerutkan kening, dia tidak bisa mengabaikan Wang Qiang, lagi pula, dia adalah temannya. Tapi gadis iblis itu sangat kuat, dan kekuatan Chu Feng saat ini bukanlah lawannya. Bagaimana ini bisa diselamatkan? Petugas tamu, meskipun para penyihir yang muncul kali ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, para penyihir yang dapat muncul di masa depan tidaklah lemah. Sebenarnya, ada cara untuk menyingkirkan para penyihir. Tuan Kota dikatakan. Metode apa? Tanya Chu Feng. Di seberang hutan hantu malam yang gelap, ada gunung peri yang cerah. Di gunung peri yang cerah, ada mata air yang disebut mata air penakluk setan. Mata air penakluk setan memiliki efek menahan gadis iblis. Pada gadis iblis, kekuatan gadis iblis akan sangat berkurang. Kata penguasa kota. Di mana Bright Immortal Mountain ini? Tanya Chu Feng. Tunggu secara objektif. Sambil berbicara, penguasa kota mengeluarkan peta, menggambar 3 lingkaran di peta, dan kemudian menggambar garis, menyerahkannya kepada Chu Feng dan berkata, "Lihat, petugas tamu, ini kota Red Sparrow kami, dan ini adalah Gunung Peri Guangming, dan kebalikan dari Gunung Peri Guangming adalah hutan hantu malam gelap." Dan menundukkan setan mata air itu ada di Gunung Peri Guangming, tetapi lokasi spesifiknya sulit dikatakan. Karena lokasi mata air selalu berubah, tidak pernah ada lokasi yang tepat. Meskipun nama Xianshan tampaknya jadilah layak, ada banyak binatang buas di dalamnya, bahkan binatang buas tingkat setengah leluhur, jadi itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Tuan Kota mengingatkan. Mengapa kamu ingin membantuku? Tanya Chu Feng setelah menyimpan peta. Chu Feng telah melihat bahwa Tuan Kota Red Sparrow bukanlah orang yang baik, atau orang yang baik. Gadis iblis itu sangat licik, dia tidak melakukan kejahatan di dekat hutan hantu malam gelap, tetapi lari ke tempat kita. Sebenarnya, dalam analisis terakhir, penyihir itu takut dengan kekuatan di dekat hutan hantu malam gelap dan Bright Immortal Mountain, jadi dia hanya bisa menggertak yang lemah seperti kita. Petugas tamu, pada usia seperti itu, Anda memiliki basis kultivasi dari leluhur setengah peringkat pertama. Anda pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika Anda bersedia mengambil tindakan untuk menangani gadis iblis ini, itu akan menjadi berkah kami. Dan saya tidak melakukan apa-apa, lakukan saja yang terbaik ya, itu hanya memberikan beberapa petunjuk objektif. Tuan Kota mengatakan ini dengan hormat dan tulus. Namun, Chu Feng tersenyum tipis, menatapnya dengan mata tajam dan berkata, "Saya harap apa yang Anda katakan itu benar. Paman Liu, ayo pergi." Saat angin sepoi-sepoi menyapu ruangan, Chu Feng dan Liu Yu sudah menghilang. Tapi tepat setelah Chu Feng pergi, wajah Tuan Kota tiba-tiba menjadi pucat, dan butir-butir keringat mengalir deras seperti hujan. Kemudian dia meregangkan tubuhnya,
dan terdengar suara, celepuk, merosot di tanah, gemetar hebat di sekujur tubuhnya tak terkendali. "Tuanku, ada apa denganmu?" Setelah melihat ini, sekelompok besar penjaga bergegas masuk. "Aku baik-baik saja." Tuan kota melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian hampir membuatku banyak masalah hari ini. Kamu bukan seseorang yang tidak memiliki mata dan tidak memiliki mata. Kami semua bisa menyinggung perasaanmu, siapa itu?" "Hah?" tanya seorang penjaga penasaran. "Aku tidak tahu siapa itu, tapi itu pasti seseorang yang kita tidak mampu untuk menyinggung. Belum lagi kekuatan di belakangnya, apalagi kultivasi leluhur setengah peringkat pertama, dia sendiri yang bisa melambaikan tangannya. Hancurkan kota kardinal kita," kata penguasa kota. Mendengar kata-kata ini, semua penjaga memiliki ekspresi panik di wajah mereka, masing-masing dari mereka ketakutan. "Chu Feng, apa yang kamu lakukan?" Beberapa mil jauhnya dari Red Sparrow City, Liu Yu memegang tas Qian Kun dan menatap Chu Feng dengan penuh semangat tapi sedikit malu. Tas alam semesta diberikan kepadanya oleh Chu Feng, berisi senjata, sumber daya kultivasi, dan banyak harta. Bagi Liu Yu, ini mungkin sesuatu yang dia perjuangkan sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Pada saat ini, Liu Yu akhirnya mengerti mengapa bahkan Red Sparrow City Lord takut pada Chu Feng. Chu Feng memang orang yang luar biasa. Hanya saja dia sedikit malu untuk menerima hadiah yang begitu besar, lagi pula, dia dan Chu Feng tidak berhubungan, dan dia tidak pernah melakukan bantuan besar untuk Chu Feng, tapi itu hanya pertemuan kebetulan. "Paman Liu, identitasku mungkin membawa bencana untukmu di masa depan. Ambil ini dan menjauhlah dari Red Sparrow City, menjauhlah dari sini." Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia bangkit dan pergi tanpa menunggu Liu Yu mengatakan apa-apa lagi. Secara alami, dia dan Liu Yu bertemu satu sama lain, tetapi Chu Feng tidak ingin menyakiti Liu Yu karena hubungan ini. Chu Feng tahu bahwa meskipun dia tidak diketahui untuk waktu yang singkat, cepat atau lambat, dia akan menjadi musuh. Mungkin pada saat itu, surat perintah penangkapan Chu Feng akan tersebar kemana-mana lagi. Jika Liu Yu terus tinggal di kota Red Sparrow, orang seperti tuan kota Red Sparrow pasti akan menghapus Liu Yu demi keuntungan. Chu Feng mengikuti peta ke depan, melintasi gunung dan pegunungan, lupa makan dan tidur. Dia hanya ingin mencapai Gunung Peri Guaming dengan cepat, dan dia ingin menyelamatkan Wang Qiang, tetapi dia tidak ingin Wang Qiang dimakan oleh penyihir itu. Tiba-tiba, Chu Feng berhenti dan memandangi pegunungan yang luas dan tak terbatas di depannya. Kejutan juga muncul di mata Chu Feng. Gunung ini bisa dikatakan sebagai pegunungan terbesar yang pernah dilihat Chu Feng sejauh ini, bahkan pegunungan di Holy Land of Martialis tidak seluas yang ini. Dan gunung ini disebut Bright Immortal Mountain. "Minggir!" Tiba-tiba, teriakan marah datang dari belakang Chu Feng. Chapter 2156 Binatang Aneh dan Sengit. Chu Feng menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa di kejauhan langit, ada ratusan sosok yang datang dengan cepat di udara. Orang-orang itu semua mengendarai spesies seperti kuda, tetapi itu bukan kuda, juga bukan monster. Itu harus menjadi tunggangan khusus, tetapi kecepatan tunggangan ini sangat cepat hingga mencapai kecepatan setengah leluhur. Oleh karena itu, meskipun mereka masih jauh ketika mereka berteriak pada Chu Feng dengan marah, dalam sekejap mata, jarak mereka kurang dari 10.000 meter dari Chu Feng. "Hei, apakah kamu buta? Apakah kamu tidak mendengar aku memberitahumu untuk memberi jalan?" Seorang wanita yang memimpin berteriak dengan marah pada Chu Feng. Wanita ini, yang baru berusia sekitar 10 tahun, terlihat sangat tidak dewasa, dan memiliki sedikit kecantikan, tetapi matanya penuh dengan permusuhan. Chu Feng sama sekali tidak memperhatikan wanita ini, karena dia hanya kultivasi kaisar bela diri peringkat pertama.
Meskipun kultivasi seperti itu sangat kuat di usianya, itu rentan terhadap Chu Feng. Namun, meski kekuatan wanita ini lemah, kekuatan kelompok yang mengikutinya luar biasa. Kebanyakan dari mereka adalah puncak Kaisar Wu, tetapi ada juga beberapa Banzu yang kuat di antara mereka, dan yang terkuat di antara mereka adalah dua lelaki tua berambut abu-abu. Kedua lelaki tua ini terlihat persis sama, mereka seharusnya adalah sepasang saudara kembar, meskipun mereka mengenakan pakaian biasa, tetapi mereka tidak dapat menghentikan temperamen mereka yang luar biasa, dan keduanya adalah dua leluhur setengah peringkat 6. Apakah ini rumahmu? Jika kamu ingin aku memberi jalan, aku akan memberi jalan. Namun, Chu Feng akhirnya membantah. Meskipun lawannya memiliki 2,5 leluhur peringkat 6. Meskipun lawannya kuat dan mungkin berasal dari kekuatan yang luar biasa, Chu Feng tidak takut. Chu Feng tidak suka menimbulkan masalah, tetapi dia tidak pernah takut akan masalah untuk perilaku seperti ini yang jelas mencari kesalahan. Chu Feng tidak akan memilih untuk menanggung penghinaan. Oh, kalian, kamu benar-benar lelah bekerja. Apakah kamu tahu siapa aku? Berlututlah untukku, atau aku akan mematahkan kakimu. Wanita itu mengangkat cambuknya dan datang untuk memukuli Chu Feng. Pak! Keduanya dipisahkan oleh 10.000 meter, cambuk itu secara alami di luar jangkauan, tetapi kekuatan bela diri cambuk berubah menjadi cambuk emas sepanjang 10.000 meter, berayun ke arah Chu Feng seperti naga raksasa. Dan bagaimana serangan seperti itu bisa melukai Chu Feng? Chu Feng berdiri di tempat tanpa bergerak, tetapi hanya mendengus dingin. Fiuh! Dalam sekejap, paksaan dari setengah leluhur peringkat pertama tersapu, dan cambuk panjang emas yang panjangnya 10.000 meter langsung dihancurkan oleh paksaan Chu Feng. Leluhur setengah kelas 1. Merasakan aura Chu Feng, banyak dari ekspresi mereka berubah. Bahkan dua pria tua berambut putih berpangkat tinggi mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng, dengan sedikit kejutan di mata mereka. Jelas tidak ada dari mereka yang mengharapkan bahwa pada usia Chu Feng, dia akan memiliki kultivasi seperti itu. Beraninya kamu menabrak adikku dan menggulingkannya untukku. Namun, seorang pria kekar berambut hitam berteriak dengan marah. Dan begitu dia mengatakan ini, kecuali dua lelaki tua berambut putih dari setengah leluhur peringkat kelima, pusat kekuatan setengah leluhur lainnya semuanya memancarkan niat membunuh yang suram, dan mereka ingin menyerang Chu Feng. Itu akan membunuh Chu Feng. Au! Tetapi pada saat ini, di kedalaman gunung abadi Guangming, terdengar suara gemuruh yang menusuk. Saat suara itu terdengar, gunung dan sungai tiba-tiba berguncang, dan ribuan burung beterbangan yang cukup spektakuler. Itu adalah monster hantu. Berkendara! Melihat pemandangan ini, pria kekar di kepala itu segera berteriak, menampar tunggangan di bawahnya dengan keras, lalu dengan cepat berlari ke arah monster yang mengaum itu. Fight! Pada saat yang sama, semua orang buru-buru memindahkan tunggangan mereka, dan dengan cepat bergegas ke gunung peri yang cerah. Dalam sekejap mata, semua kerumunan yang mengesankan menghilang ke gunung peri Guangming yang luas. HMPH. Melihat ini, Chu Feng hanya mendengus pelan. Dalam pandangan Chu Feng, keberuntungan mereka membuat orang-orang itu pergi. Baru saja, jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, Chu Feng mungkin akan membunuh semua orang. Mereka telah membuat niat membunuh terhadap Chu Feng sebelumnya. Jika Chu Feng tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh Chu Feng. Selain itu, Chu Feng harus memotong rumput dan akar. Jika tidak, jika mereka diizinkan untuk kembali berkuasa, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Tapi ketika mereka pergi, Chu Feng tidak mengejar mereka. Lagi pula, Chu Feng bukanlah tipe tuan yang bisa dibenarkan dan tak kenal ampun. Desir. Sosok Chu Feng bergerak, dan dia juga menyapu ke gunung abadi Guangming yang luas.
Wang Qiang dibawa pergi oleh gadis iblis itu, dan dia dalam bahaya dimakan oleh gadis iblis itu kapan saja. Chu Feng harus bergegas dan menemukan mata air yang menaklukkan iblis. Dan memasuki gunung abadi Guangming, Chu Feng memancarkan kekuatan spiritualnya, dan pada saat yang sama mengamati sekeliling dengan mata surgawi, mencoba menemukan apa yang disebut mata air penakluk iblis. Hanya saja gunung abadi Guangming ini terlalu besar, bahkan lebih besar dari 10 benua Kyushu jika disatukan. Pegunungan yang begitu luas, bahkan untuk Chu Feng hari ini, sangat sulit untuk menemukan sesuatu di dalamnya. 3 hari 3 malam telah berlalu dalam sekejap mata, tapi Chu Feng tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba, alis Chu Feng bergerak. Dia menemukan binatang buas. Faktanya, gunung abadi Guangming ini seperti yang dikatakan penguasa kota Red Sparrow City. Ada banyak binatang buas di sini. Selama 3 hari 3 malam yang dihabiskan Chu Feng di sini, dia bertemu banyak binatang buas. Chu Feng umumnya tidak akan membuang waktu untuk mereka, jadi dia akan menyembunyikan nafasnya dan menghindari serangan semua binatang buas. Hanya saja binatang buas ini agak tidak biasa. Meski tidak terlalu besar, tingginya hanya 10 meter. Tapi terlihat garang, tubuhnya hitam pekat, seperti rangka besi, dan terlihat sangat kuat. Apalagi wajah itu, seperti hantu, sangat menyeramkan. Dan kultivasi binatang buas ini juga sangat kuat, dan yang dipancarkannya adalah aura setengah leluhur peringkat keempat. Pada saat ini, binatang buas yang kuat dan aneh itu sedang memakan sesuatu, dan setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah manusia. Ini adalah binatang buas yang memakan orang. Binatang buas sangat umum, dan juga sangat umum bagi binatang buas untuk memakan orang, belum lagi orang itu sudah lama mati. Tapi Chu Feng masih sangat terkejut. Alasan mengapa dia bereaksi seperti itu adalah karena Chu Feng menemukan bahwa daging dan darah binatang buas ini adalah sumber daya untuk kultivasi. Dan energi langit dan bumi itu sangat kaya, jika Chu Feng memakan dagingnya, dia bisa mendapatkan energi langit dan bumi dalam jumlah besar. Meskipun, Chu Feng telah mengumpulkan cukup banyak di dantiannya, yang cukup untuk menembus energi langit dan bumi dari leluhur setengah peringkat ketiga. Tapi Chu Feng tidak bisa santai, dia harus terus menumpuk, dan dia tidak bisa melepaskan kesempatan untuk mengumpulkan energi dari dunia, dan tentu saja, Chu Feng tidak akan melepaskan binatang buas ini. Swish. Tiba-tiba, tubuh Chu Feng terbang seperti panah dari tali, dan dengan cepat menyapu ke arah binatang buas itu. Woos! Dan yang mengejutkan Chu Feng adalah setelah binatang itu merasakan pendekatan Chu Feng, ia tidak bergegas menuju Chu Feng seperti binatang buas lainnya. Sebaliknya, binatang buas ini berbalik dan melarikan diri dengan cepat, dan kecepatan melarikan diri sangat cepat. Sebenarnya melempar Chu Feng semakin jauh. Pes. Sebanyak 8 bab akan diperbarui pada hari Minggu, termasuk 5 bab dijamin, 1 bab ditambahkan, dan 2 bab ditambahkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak hanya akan membayar hutang saya, tetapi saya juga akan membayar untuk saudara-saudara. Tidak banyak bab di chapter 2, tetapi itu sedikit dari hati saya, karena hari-hari perubahan yang hilang sangat sulit bagi saudara-saudara. Jika kalian tidak menikmati menontonnya, tidak masalah, saya akan mengadakan acara plus kecil lainnya. Aktivitasnya sangat sederhana. Semua orang menggunakan ID WeChat untuk membantu saudara perempuan saya memilih. Jika jumlah suara saudara melebihi 2.000, saya akan menambahkan bab baru. Caranya sangat sederhana, semua orang menambahkan akun WeChat Lin Chengren lalu memperhatikan. Setelah memperhatikan, Anda akan menerima pesan bahwa sedikit di sini akan masuk voting untuk edisi ke-8 pemilik. Setelah saudara-saudara memasuki edisi ke-8, pilih toko khusus anak-anak, Mimi, nomor 69,
Zhang Ying. Jumlah suara saat ini adalah 585, selama jumlah suara mencapai 2.585, saya akan menambahkan lebih banyak. Misalnya, jika jumlah suara tercapai pada hari Selasa, saya akan menambahkan pembaruan pada hari Selasa, dan jika tercapai pada hari Senin, maka saya akan menambahkan pembaruan pada hari Senin. Anda tidak perlu memilih terlalu banyak, 2.000 suara sudah cukup. Jika Anda memilih terlalu banyak, orang akan mengatakan bahwa kami menggesek suara. Lagi pula, saudara-saudara kita di kuil syura terlalu kuat. Terakhir kali saya memilih keponakan saya, acara itu terpaksa dibatalkan karena kami mendapat terlalu banyak suara. Tapi bagaimanapun juga, terakhir kali saudara kita di Aula Asura benar-benar meledakkan langit. Kali ini kita keluar lagi, semoga kita masih perkasa. Chapter 2157 untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan. Melihat ini, ada gelombang guntur di mata Chu Feng, dan di bawah kekuatan semacam ini, armor guntur dan sayap guntur menutupi tubuhnya. Dengan dukungan dari 2 tingkat kekuatan guntur ilahi ini, basis kultivasi Chu Feng terus meningkat 2 peringkat, dari leluhur setengah peringkat menjadi leluhur setengah peringkat ketiga. Setelah peningkatan basis kultivasinya, kecepatan Chu Feng juga meningkat pesat, dan kecepatan itu beberapa kali lebih baik daripada kecepatan Ben Lei. Namun meski begitu, jarak antara Chu Feng dan binatang aneh itu sulit untuk ditutup. Kecepatan binatang buas itu sangat cepat, sudah melebihi kecepatan yang seharusnya dimiliki dalam kultivasinya sendiri. Au! Tiba-tiba, raungan datang dari hutan, dan binatang buas di hutan itu terkejut dan melarikan diri ke segala arah. Pada saat ini, naga biru agung muncul di kaki Chu Feng dengan momentum menjadi satu-satunya. Itu adalah teknik rahasia tertinggi, gerakan kecepatan Azure Dragon. Setelah Chu Feng menggunakan teknik ngebut naga hijau, kecepatannya langsung meningkat pesat. Pada saat ini, dia berdiri di atas kepala naga, berubah menjadi pitacian, dan bergerak cepat melewati pegunungan dan hutan, yang begitu cepat hingga keterlaluan. Dalam keadaan seperti itu, jarak antara Chu Feng dan binatang buas akhirnya mulai menyempit, dan setelah beberapa saat, jarak antara keduanya kurang dari 1 kilometer. Awe! Tapi Chu Feng tidak menyangka bahwa ketika dia baru saja menyusul binatang itu tiba-tiba berbalik, membuka mulutnya yang berdarah, dan membuat beberapa garis hitam gelap berturut-turut. Meteor hitam disemprotkan ke arah Chu Feng. Masing-masing tubuh cahaya itu mengandung kekuatan bela diri tingkat leluhur yang sangat kuat. Setelah mendekati Chu Feng, mereka tiba-tiba meledak, menyapu ke segala arah, dan kekuatan mereka cukup menakutkan. Basis kultivasi setengah leluhur peringkat keempat, dan kekuatan tempur peringkat kedua melawan perang. Melihat situasi ini, Chu Feng sedikit mengernyit. Dia akhirnya mengerti mengapa binatang buas ini begitu cepat, dan dia ingin untuk menggunakannya. Cobalah yang terbaik untuk mengejar ketinggalan. Binatang buas ini sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang melampaui setengah leluhur biasa, dan memiliki 2 tingkat kekuatan tempur yang menentang surga. Anda tahu, dibandingkan dengan Martial Emperor dan Banzu biasa, kekuatan tempur Chu Feng yang menantang surga hanya 3 peringkat lebih banyak. Tapi binatang buas ini memiliki 2 peringkat lebih banyak, dan dibandingkan dengan Chu Feng, ia hanya memiliki kekuatan tempur yang menantang surga 1 peringkat. Ini adalah binatang buas yang spesial dan kuat, tidak heran itu sangat berbeda. Pada saat ini, Chu Feng juga merasa sedikit beruntung. Dia senang bahwa budidaya monster ini hanya setengah leluhur peringkat keempat. Jika itu adalah setengah leluhur setengah peringkat, akan sangat berbahaya bagi Chu Feng untuk bertemu dia. Lagi pula, dengan basis kultivasi dari setengah leluhur peringkat keempat dari binatang buas ini, ditambah kekuatan tempur 2 tingkat yang menentang surga, kekuatan tempur yang sebenarnya bisa sama dengan setengah leluhur setengah peringkat biasa. Ini sebanding dengan Chu Feng yang mengerahkan seluruh kekuatannya.
Jika basis kultivasinya satu tingkat lebih tinggi, Chu Feng mungkin bukan lawannya. Tidak peduli apa latar belakangmu, aku akan memutuskan nasibmu hari ini. Sementara Chu Feng berbicara, tebasan kemarahan Panlong muncul di telapak tangannya, dan kemudian dia menginjak naga hijau dan melambaikan tebasan kemarahan Panlong, lalu dia menyerang binatang buas itu maju terus. Au! Dan binatang buas itu tidak mau kalah. Ketika ia tidak bisa lari dari Chu Feng, ia melambaikan dua cakar tajamnya dan bergegas menuju Chu Feng, ingin melakukan konfrontasi langsung dengan Chu Feng. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, ada raungan dan riak, dan kekuatan yang melonjak berubah menjadi gelombang energi yang luar biasa, menyapu ke segala arah. Pertarungan antara keduanya berlangsung selama setengah jam, dan luas hutan yang hancur tak terkira. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah api hitam yang mengepul dan pepohonan yang menjulang tinggi yang hancur di seluruh tanah. Tetapi pada akhirnya, binatang buas ini masih dikalahkan oleh Chu Feng. Perlu disebutkan bahwa, ketika Chu Feng mengalahkan binatang buas ini yang kekuatannya hampir sebanding dengan miliknya, dia tidak menggunakan persenjataan leluhur yang tidak lengkap, tetapi hanya menggunakan Panlong Fury bunuh ini prajurit kaisar. Namun, tidak diragukan lagi bahwa kemampuan untuk memaksa Chu Feng ke level ini menunjukkan bahwa binatang buas ini sangat tidak biasa. Ini memang binatang yang sangat kuat. Ini benar-benar aneh. Tidak apa-apa. Jika binatang buas tidak mengambil inisiatif untuk menyerang orang, tetapi darah dan daging masih merupakan sumber daya untuk kultivasi diri. Booming. Dan pada saat ini, ada semburan raungan di kejauhan, dan sedikit getaran terus-menerus datang dari kaki. Melihat ini, Chu Feng menoleh sedikit, dan setelah menggunakan mata surgawi, dia mengalihkan pandangannya ke sana, ingin melihat lebih dekat. Di bawah mata langit, semuanya terlihat jelas. Hampir tidak ada yang menghalangi Chu Feng di hutan seperti itu. Bahkan jika jauh, Chu Feng dapat melihatnya dengan jelas. Dan melihat ini, mata Chu Feng juga berubah, dia tiba-tiba menemukan bahwa itu adalah sekelompok besar binatang buas, dan mereka mengejar puluhan praktisi bela diri. Pada saat ini, binatang buas itu memiliki keunggulan mutlak dan membunuh para praktisi bela diri itu. Dalam perjalanan mengejar, praktisi bela diri terus mati, dan orang-orang ini adalah sekelompok orang yang bertengkar dengan Chu Feng di luar gunung abadi Guangming. Terutama wanita yang mengangkat cambuk untuk memukul Chu Feng sebelumnya juga ada di antara mereka. Dan orang-orang itu semua mencoba yang terbaik untuk melindungi wanita itu, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda. Jika terus seperti ini, semua orang itu akan mati. Itu pantas, kata Chu Feng sinis. Dari tindakan orang-orang itu sebelumnya, dia bisa melihat bahwa orang-orang ini adalah sekelompok sampah yang menindas orang lain. Dengan adanya orang-orang ini, mungkin ada banyak orang tak berdosa yang akan dibunuh oleh mereka. Dari sudut pandang Chu Feng, lebih baik mereka mati daripada hidup. Meskipun Chu Feng tidak bergerak, dia masih melihat ke sana dengan mata surgawi. Chu Feng ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana mereka mati. Tapi tiba-tiba, tatapan Chu Feng sedikit berubah. Dia terkejut menemukan bahwa wanita itu menangis, dan air mata di wajahnya beterbangan dengan ritme berlari. Chu Feng sepertinya bisa mendengarnya menangis. Perasaan itu membuat hati Chu Feng melunak. Menurut masa lalu, untuk orang seperti ini, bahkan jika orang seperti ini menangis, Chu Feng tidak akan tergerak. Tetapi pada saat ini, melihat air mata di wajah wanita itu, Chu Feng jatuh ke dalam perjuangan menyelamatkan atau tidak. Alasannya adalah saat wanita itu menangis, Chu Feng juga memperhatikan bentuk mulut wanita itu. Chu Feng sepertinya bisa mendengar kata-katanya. Dia tidak meminta bantuan, tetapi membujuknya. Wanita biadab itu sebenarnya membujuk mereka yang bersumpah untuk melindunginya untuk pergi dan meninggalkannya sendirian.
Ini membuat hati dingin Chu Feng tiba-tiba melunak. Dalam kesan Chu Feng, wanita seperti ini seharusnya sangat egois, dia seharusnya tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain, tapi wanita ini sepertinya tidak seperti itu. Benar saja, aku masih tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, Chu Feng berdiri, dan setelah memasukkan binatang buas itu ke dalam tas alam semesta, itu berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju ke arah sekelompok orang. Semuanya pergi, tinggalkan aku sendiri, kamu pergi. Wanita itu benar-benar berteriak, seperti yang diduga Chu Feng, dia sebenarnya mencoba membujuk mereka yang melindunginya untuk tidak peduli dengan hidupnya dan membiarkan semua orang melarikan diri terlebih dahulu. Aku bersumpah untuk melindungi nona muda. Sampai mati. Aku akan melindungi yang di belakang. Di dalam hutan. Namun, semakin banyak wanita itu mengatakan ini, semakin kuat tekad para penjaga untuk melindungi mereka sampai mati, dan satu persatu mulai bertarung mati-matian dengan binatang buas, bahkan jika mereka dipukuli sampai berdarah oleh binatang buas, mereka tidak gentar. Orang-orang ini pasti menggunakan hidup mereka untuk membuka jalan bagi apa yang disebut nona muda mereka. Chapter 2158 Jadilah pengawalku. Ayo pergi, jangan kehilangan nyawamu dengan sia-sia karena aku. Melihat semua orang berjuang untuk hidup mereka, wanita itu menangis lebih keras. Air mata kristal dan ekspresi menyalahkan diri sendiri sepertinya tidak berpura-pura. Tiba-tiba, terdengar raungan, dan seekor binatang buas dengan basis kultivasi dari setengah leluhur peringkat pertama tiba-tiba melompat keluar, menerobos semua penjaga, membuka mulutnya yang berdarah, dan bergegas menuju wanita itu. Yupes. Melihat pemandangan ini, wajah semua penjaga berubah drastis, dan bahkan wanita itu gemetar ketakutan. Di antara mereka, yang terkuat hanyalah puncak Kaisar Wu. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan binatang peringkat pertama dan setengah leluhur ini. Semuanya akan mati. Namun, pada saat kritis ini, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul dari kehampaan. Kekuatan itu begitu kuat sehingga memiliki kekuatan untuk menjungkir balikan dunia dan membalikkan semua makhluk hidup. Sangat kuat hingga membuat semua binatang yang hadir membeku di tempat. Entah itu yang sedang melambai-lambaikan cakarnya yang tajam saat ini, atau yang sudah melompat ke udara, semuanya membeku di sana seolah membatu. Apa yang terjadi? Bagaimana situasinya? Ada apa? Perubahan mendadak ini hampir membuat semua orang yang hadir tercengang dan bingung. Hewan yang menyakiti orang harus dibunuh. Tepat ketika semua orang bingung, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan ketika suara itu terdengar, niat membunuh yang agung mengikuti. Tiba-tiba, semua binatang buas itu meledak, berubah menjadi bercak darah, dan musnah dengan satu pukulan. Itu kamu. Pada saat ini, wajah kecil wanita itu mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang tiada tara. Dia sudah melihat orang yang bergerak, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang bergerak adalah dia. Orang ini secara alami adalah Chu Feng. Ternyata itu dia. Segera setelah itu, semua orang menemukan Chu Feng. Awalnya saya terkejut, saya tidak menyangka Chu Feng begitu kuat. Tapi segera, tatapan terkejut itu berubah menjadi panik. Mereka tidak melupakan konflik dengan Chu Feng beberapa hari yang lalu, dan sungguh sial bagi mereka untuk bertemu lagi sekarang. Jika Chu Feng menyerang mereka sekarang, mereka semua jelas akan mati. Panik, belum lagi para penjaga, bahkan mata wanita itu menunjukkan kepanikan. Akulah yang menembakmu hari itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika kamu ingin membunuhku, bunuhlah aku sendiri. Tapi itu tidak terduga. Saat ini, wanita tersebut justru berhenti di depan semua orang, ingin menghentikan semua tanggung jawab sejak awal. Cih! Namun, Chu Feng mengabaikan mereka,
hanya mendengus pelan, lalu berbalik, siap untuk pergi. Mengapa kamu menyelamatkan kami? Melihat bahwa Chu Feng tidak akan berurusan dengan mereka, wanita itu mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Kamu ingin tahu? Chu Feng berbalik dan bertanya. Wanita itu mengangguk. Sengaja, itu saja. Chu Feng hendak pergi setelah berbicara. Tunggu sebentar. Namun, wanita itu menyusul Chu Feng dan bertanya, maaf, saya salah sebelumnya. Saya harap Anda tidak peduli tentang itu. Chu Feng tersenyum ringan dan berkata, jika aku minta maaf itu berhasil, jadi jika aku membunuh keluargamu dan meminta maaf padamu, kamu bisa berhenti mengejarku. Wanita itu menggigit bibirnya erat-erat, tidak tahu harus menjawab apa. Lupakan saja, aku bukan orang berperut kecil. Chu Feng tidak ingin mempermalukannya, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan berkata bahwa dia benar-benar tidak ingin mempedulikannya lagi. Permisi, siapa namamu? Namun, wanita itu mengejarnya lagi. Apa yang kamu sebut itu tidak ada hubungannya denganmu, kamu dan aku ditakdirkan untuk menjadi orang asing, kata Chu Feng. Jika kamu tidak mau mengatakannya, maka aku akan memanggilmu Engong. Engong, namaku Tang Ying. Aku dari keluarga Tang di kota Luochuan. Aku sering menyinggung Engong sebelumnya, dan Engong menyelamatkan hidupku lagi. Saya harus membalas kebaikan ini. Jika dermawan Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, Anda dapat pergi ke keluarga Tang untuk menemukan saya. Apapun yang terjadi, saya pasti akan membantu Anda. Kata wanita itu dengan sangat tulus, sama seperti ketika dia melihat Chu Feng untuk pertama kalinya. Sikapnya sangat berbeda. Mengenai perubahan besar pada wanita ini, Chu Feng tersenyum ringan, dan awalnya berencana untuk mengabaikannya. Tapi tiba-tiba, Chu Feng memikirkan tujuan datang ke sini lagi, dan itu adalah untuk menemukan mata air penakluk iblis. Namun, beberapa hari telah berlalu, dan Chu Feng tidak menemukan apapun, dan ini bukanlah pilihan untuk terus seperti ini. Chu Feng melihat peta, dan kota Luochuan tidak jauh dari gunung abadi Guangming, mungkin dia tahu lokasi mata air Jiangyao. Jadi Chu Feng berbalik dan bertanya, apakah Anda tahu di mana ada mata air Yaojiang di gunung abadi Guangming ini? Kakek, apakah Anda mencari mata air Yaojiang? Kulitnya berubah bahagia. Nah, apakah kamu tahu di mana itu? Melihat ekspresi Tang Ying, Chu Feng sepertinya tahu, jadi dia terus bertanya. Aku tahu, tentu saja aku tahu, tetapi jika kamu ingin tahu, pertama-tama kamu harus memberitahuku namamu, kata Tang Ying dengan tangan kecilnya di belakang punggungnya. Hei, tidak peduli apa yang kamu setujui, kamu pasti akan membantu. Apakah ini caramu memperlakukan dermawanmu? Kata Chu Feng dengan cemberut. Tentu saja saya membantu, tetapi dermawan setidaknya harus memiliki kepercayaan minimum pada orang lain. Anda tidak tahan menyebutkan nama, bukankah itu terlalu pelit? Bukankah begitu? Pria besar, jadi kamu harus lebih murah hati. Terlebih lagi, meskipun aku bergerak, aku tidak memukulmu. Tang Ying menatap Chu Feng sambil tersenyum. Cukup indah, tapi tatapan seperti itu adalah jelas menghina. Kerutan Chu Feng semakin dalam saat ini, dia menemukan bahwa gadis kecil bernama Tang Ying ini jauh dari sesederhana yang dia bayangkan, dia pasti seorang master yang sulit. Namun, untuk menyelamatkan Wang Qiang, Chu Feng hanya bisa membuat alasan dan berkata, Chu Feng. Chu Feng. Namanya cukup bagus. Tang Ying mengangguk puas. Setelah mengetahui nama Chu Feng, dia bahkan tersenyum lebih bahagia. Jangan rumit dan cepat katakan padaku, kata Chu Feng. Kalau begitu aku akan memanggilmu Chu Feng,
mata air penakluk iblis yang kamu cari hanya dapat ditemukan secara kebetulan dan tidak dipaksakan. Jika Anda dapat menemukannya, jika tidak, Anda mungkin tidak dapat menemukannya setelah berjongkok di pegunungan yang dalam dan hutan tua selama 10 atau 8 tahun. Karena lokasi mata air Jiangyao selalu berubah, kata Tang Ying. Sangat sulit ditemukan. Chou Feng tahu bahwa Tang Ying tampaknya tidak berbohong padanya, tetapi justru karena dia tidak berbohong kepadanya, Chou Feng bahkan lebih cemas. Bagaimanapun, Wang Qiang ditangkap oleh gadis iblis itu, dan hidupnya bisa dalam bahaya kapan saja. Chou Feng tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, dan jika dia menghabiskan lebih banyak waktu, itu mungkin mengarah pada kematian Wang Qiang. Kematian tragis dan menjadi santapan wanita iblis di bawah gigi besi wanita iblis itu. Sekarang, Chou Feng hanya bisa berdoa agar gadis iblis itu menganggap Wang Qiang terlalu jelek dan akan memakan pria lain terlebih dahulu, meninggalkan Wang Qiang untuk yang terakhir. Namun, ada kabar baik. Kami, keluarga Tang, telah menemukan mata air Jiangyao secara kebetulan dan telah mengumpulkan banyak. Jadi, di keluarga Tang kami, ada mata air Jiangyao yang Anda butuhkan. Jika Anda mau, kamu bisa pergi ke rumah Tang bersamaku, tapi ada satu syarat, kata Tang Ying. Kondisi apa? Tanya Chou Feng. Kamu akan menjadi pengawalku dan melindungiku, kata Tang Ying. Chapter 2159 Hantu dan Hewan. Apakah ini caramu membayar dermawanmu? Jika aku mengetahuinya lebih awal, seharusnya aku membiarkan binatang buas itu menggigitmu sampai mati, kata Chou Feng dengan marah. Awalnya, dia berpikir bahwa karena keluarga Tang Ying memiliki mata air penakluk iblis, jika dia benar-benar ingin membalas kebaikannya, dia harus langsung memberikannya kepada Chou Feng, tetapi dia benar-benar mengajukan syarat yang sangat berlebihan. Oh, jangan marah, tidak perlu banyak. Kamu hanya perlu melindungiku selama 10 tahun, kata Tang Ying. Bahkan tidak memikirkannya, kata Chou Feng. Kalau begitu 5 tahun. 1 tahun. Setengah tahun. 1 bulan, hanya 1 bulan, kan? Tidak bisa menahannya. Ayahku akan mengambilkannya untukmu, kata Tang Ying dengan wajah sedih. Oke, aku berjanji padamu, tapi aku hanya akan melindungimu selama 1 bulan, bukan 1 hari lagi. Selain itu, jika kamu ingin membawaku mengambil air dari Demon Subduing Spring sekarang, aku sangat membutuhkannya. Demi keselamatan Wang Qiang, Chou Feng hanya bisa menanggung beban penghinaan lagi. Haha, oke, itu bagus. Tapi kamu harus menunggu sebentar, ketika kakak ketigaku datang, mari kita kembali bersama, kata Tang Ying. Berapa lama saya harus menunggu? Saya tidak punya banyak waktu, kata Chou Feng. Saya diburu oleh binatang buas sebelumnya, dan saya telah mengirimkan sinyal mara bahaya. Saya yakin mereka akan segera datang ke sini, kata Tang Ying. Jika itu masalahnya, maka tunggu sebentar. Setelah Chou Feng mengatakan ini, dia duduk bersila, menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Sebenarnya, dia ingin memahami cara kultivasi bela diri dan melihat apakah dia bisa mencoba menembus kemacetan. Lagi pula, selama dia menerobos kemacetan, dia bisa menembus basis kultivasi dan naik ke peringkat kedua setengah leluhur. Meskipun Chou Feng sekarang setengah leluhur, dia juga tahu bahwa di tempat seperti Tianwai, setengah leluhur peringkat pertama tidak ada artinya sama sekali, dan dia harus menerobos kultivasinya secepat mungkin. Minum pil ini dengan cepat, itu bisa menyembuhkan lukamu. Tapi saat Chou Feng hendak menyadarinya, dia menemukan bahwa Tang Ying sedang menyembuhkan luka orang-orang itu. Orang-orang itu terluka oleh binatang buas, dan luka mereka pasti lebih dari sekedar luka kulit. Dari apa yang dilihat Chou Feng,
Bahkan jika ramuan penyembuhan yang dikeluarkan Tang Ying berkualitas baik, jika hanya mengandalkan ramuan ini, itu tidak akan berhasil. Bisa membuat orang yang terluka itu singkirkan rasa sakit di tubuh Anda sesegera mungkin. Swiss. Tiba-tiba, Chu Feng mengulurkan jarinya, menunjuk ke kejauhan, menggambar lingkaran di tanah, menunjuk ke lingkaran itu dan berkata, "Kalian semua masuk ke lingkaran itu, mau." Mendengar kata-kata ini, ekspresi orang-orang itu membeku. Meskipun Chu Feng sekarang dapat dikatakan sebagai anggota camp mereka, mereka jelas tidak dapat menerima masalah ini dan masih waspada terhadap Chu Feng. "Oh, jika aku membiarkanmu masuk, masuk saja, cepatlah, jangan berlama-lama," kata Tang Ying. Ketika Tang Ying berbicara, orang-orang itu sepertinya tidak berani untuk tidak patuh, dan satu persatu bergegas ke lingkaran yang ditarik oleh Chu Feng. "Chu Feng, apa yang kamu lakukan?" Lalu Tang Ying juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, Chu Feng mengabaikan Tang Ying dan hanya melihat orang-orang itu. Desir, desir, desir. Setelah semua orang memasuki lingkaran, tangan Chu Feng berubah dengan sangat cepat, dan kekuatan formasi agung terbang keluar, jatuh ke dalam lingkaran, dan berubah menjadi formasi. Kekuatan penghalang tingkat kaisar di tingkat tanda naga. Setelah melihat kekuatan penghalang yang ditampilkan Chu Feng, hampir semua orang yang hadir tertegun. Tapi Chu Feng mengabaikan semua orang dan hanya berkonsentrasi mengatur formasi. Ini adalah formasi penyembuhan. Dalam formasi penyembuhan ini, tubuh, darah, dan daging orang-orang itu tidak hanya sembuh dengan cepat, tetapi rasa sakitnya juga hilang sama sekali, yang dapat digambarkan sebagai pemulihan total. Baik. Dengan gelombang lengan Chu Feng, formasi menghilang dalam asap. Tapi saat ini, semua orang di lingkaran itu penuh energi, bahkan lebih energik dari sebelum cedera. Terima kasih. Pada saat ini, orang-orang itu buru-buru menangkupkan tinju mereka untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dengan sedikit rasa malu di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka waspada terhadap Chu Feng sebelumnya, tetapi sebenarnya Chu Feng ada di sana untuk menyembuhkan luka mereka. Wow, Chu Feng, kamu sangat kuat. Tidak hanya kultivasimu tirani, tetapi kamu juga seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tingkat naga. Wow, aku sangat mengagumimu. Aku benar-benar memiliki penjaga yang sangat kuat. Ini adalah benar-benar harta karun. Ah! Tang Ying berlari ke Chu Feng, berteriak dengan penuh semangat. Bisakah kamu diam sebentar? Chu Feng meliriknya dan berkata, paling lama setengah jam, jika kakakmu tidak datang dalam waktu setengah jam, kamu harus membawaku kembali ke keluarga Tangmu. Oke, tidak masalah, kata Tang Ying sambil tersenyum, setelah mengetahui bahwa Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tingkat naga. Kasih sayangnya pada Chu Feng meningkat pesat, dan bahkan ada sedikit kekaguman di matanya. Desir, 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 dan tidak lama kemudian, ratusan orang terbang dari langit. Chu Feng juga pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Keluarga Tang yang ditemui Chu Feng beberapa hari yang lalu, lelaki tua itu juga ada di sana. Kakak, kamu membuatku takut setengah mati. Melihat kamu mengirimkan sinyal mara bahaya, kupikir sesuatu terjadi padamu. Oh, kenapa orangnya sedikit sekali? Kemana mereka semua pergi? Itu adalah kakak laki-laki yang dibicarakan Tang Ying, dan dia terus bertanya setelah dia mendekat. Namun, tiba-tiba, matanya beralih ke Chu Feng, dan setelah menemukan Chu Feng, niat membunuh yang agung tiba-tiba terpancar keluar, menunjuk Chu Feng dan berteriak. Jadi itu kamu. Bunuh dia? Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, pembangkit tenaga listrik tingkat setengah leluhur itu juga menarik senjata mereka satu demi satu, dan mereka siap menyerang Chu Feng. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Dia adalah penyelamat kita. Melihat ini, Tang Ying berkata dengan tergesa-gesa. Apa?
Mendengar kata-kata ini, belum lagi lelaki kekar itu, bahkan orang lain yang baru saja tiba pun menunjukkan keterkejutan. Saudaraku, dia memang menyelamatkan kita, dan sekarang dia adalah pengawalku, kata Tang Ying. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Pria kekar itu tampak bingung. Setelah itu, Tang Ying memberitahu pria kekar itu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, bahkan setelah mengetahui apa yang terjadi, kesan pria kekar tentang Chu Feng belum membaik, dan masih ada permusuhan di matanya, dan dia berkata kepada Tang Ying, "Saudari, keluarga Tang kita berada dalam periode yang luar biasa, dan seperti itu sejarah orang luar yang tidak dikenal, bagaimana Anda bisa membawa saya ke keluarga Tang saya?" Saudaraku, kalau tidak keluarga Tang kita juga merekrut tentara sekarang? Bukankah keduanya diundang oleh keluarga Tang? Kata leluhur setengah peringkat ke-6. Omong kosong, karakter macam apa dua senior ini, bagaimana anak itu bisa dibandingkan dengan dua senior ini? Pria kekar itu berkata dengan suara rendah, dan dapat didengar dari kata-katanya bahwa dia sangat menghina Chu Feng. HMPH. Pada saat yang sama, kedua lelaki tua itu juga mengeluarkan dengungan lembut, seolah setuju dengan kata-kata lelaki kekar itu. Tapi Chu Feng ingin menyelamatkan Wang Qiang sekarang, jadi dia tidak mengingat kata-kata mereka sama sekali. Sebaliknya, dia bangkit dan berkata, "Hei, Tang Ying, karena kakakmu sudah kembali, bisakah kita pergi sekarang?" "Pergi? Kemana?" kata pria kekar itu dengan marah. "Saudaraku, aku sudah berjanji pada Chu Feng bahwa ketika kamu datang untuk menemukanku, kita akan segera kembali ke keluarga Tang," jelas Tang Ying. "Itu tidak bisa dilakukan. Kita tidak bisa kembali seperti ini sebelum monster hantu itu tertangkap," jelas pria kekar itu. "Mengapa kamu menangkap binatang hantu itu?" tanya Chu Feng. "Itu bukan urusanmu," kata pria kekar itu dengan dingin. "Saudaraku, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Chu Feng seperti itu? Dialah yang menyelamatkanku." Tang Ying menatap tajam pada kakaknya, dan kemudian berkata kepada Chu Feng, "Chu Feng, sebenarnya, kami datang ke sini untuk menangkap hantu dan binatang buas. Aku tahu, aku bertanya padamu, apa yang akan kamu lakukan untuk menangkap hantu dan binatang buas?" tanya Chu Feng. "Sembuhkan lukanya. Ayahku terluka parah. Hanya bubuk tulang hantu dan binatang buas yang bisa menyembuhkan lukanya," kata Tang Ying. "Lalu, apakah itu berarti selama kamu menangkap binatang hantu itu, kamu dapat segera kembali ke keluarga Tangmu?" tanya Chu Feng. "Ya." Tang Ying mengangguk. "Katakan padaku karakteristik hantu dan binatang buas," kata Chu Feng. Melihat ini, Tang Ying buru-buru berbicara dengan Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata Tang Ying, mata Chu Feng langsung menunjukkan kegembiraan, bahkan dia sudah menduga bahwa binatang hantu yang disebutkan oleh keluarga Tang mungkin adalah binatang aneh yang dia bunuh. Sekarang, setelah mendengar deskripsi Tang Ying, Chu Feng dapat yakin bahwa binatang aneh yang dia bunuh tidak lain adalah binatang hantu. "Itu mudah, kita bisa pergi sekarang." Sambil berbicara, Chu Feng meraih tas Qian Kunnya. "Hei, dari sudut pandangmu, monster hantu sepertinya mudah ditangkap. Bukannya aku meremehkanmu. Dengan tingkat kultivasi setengah leluhurmu, monster hantu bisa menenggelamkanmu dengan sekali ludah." Pria kekar itu menyindir berkata pada Chu Feng. Pada saat yang sama, dua tetua dari setengah leluhur peringkat 6 juga mencibir dan melirik Chu Feng dengan pandangan menghina. "Oh!" Chu Feng tidak marah dengan ucapan ini, tetapi duduk di tanah dan berkata, "Kalau begitu, suruh dia meludah dan menenggelamkanku." "Apa yang kamu katakan?" "Katakan lagi." Pria kekar itu berpikir bahwa Chu Feng memprovokasi dia, dan ketika dia menjadi marah, dia akan menyerang Chu Feng. Namun,
Chu Feng mengabaikan kata-kata pria kekar itu. Setelah melepas tas alam semesta dari pinggangnya, dia melemparkannya ke udara. Saat cahaya berkedip, dia mendengar ledakan, dan sesosok tubuh mendarat di tanah. Dan setelah melihat sosok yang jatuh ke tanah, orang-orang yang hadir, termasuk lelaki kekar dan kedua lelaki tua itu, semuanya tercengang dan terpana. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di chapter berikutnya.